Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih. silakan dilanjut. Telah datang dan Anda bersama dengan kami. Terima kasih. Semoga kehadiran Allah Akbar. Saya sangkain baru akun palsu. Astagfirullahaladzim. Hampir saya komen Gurunda. Akun saya Maaf habis. Gurunda. Iya. Maaf. Saya sedikit Maaf. boleh bernarasi dulu ya, sahabat-sahabat Boleh, sekalian boleh. ya. Silakan Bang Juma. Jadi Kristen Islam ini agama yang muncul belakangan dan Yahudi agama yang lebih dulu. Itu dulu, lama, orde baru dan reformasi. Kita anggap seperti itu ya. Ini kita diskusi santai aja. Ketika Tuhan datang kepada orang-orang Yahudi, Tuhan menyatakan diri, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Kristen datang memiliki Tuhan baru bernama Yesus. Islam datang memiliki Tuhan bergelar Sang Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Nah, Yesus tidak pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan. Bahkan Yesus bertuhan kepada Tuhannya Yahudi. Tapi kalau berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala justru menerangkan dirinya, walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuh. Qala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa diceritakan dalam Al-Qur'an, beliau mengetahui Allah itu ada, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu ada. Ya Rabb, aku tahu engkau ada, tapi izinkan aku ingin melihat wajahmu seperti apa. Apa kata Allah? Lantarani, engkau tidak akan pernah bisa melihat wajahku wahai Nabi Musa. Jadi kalau saudara tadi mengatakan Allah yang disembah oleh umat Islam dan Elohim atau Eloah yang disembah oleh Bani Israel itu tidak sama, maka saudara pun harus membuktikan apakah Bani Israel menyembah anak Maria Yesus. Karena di dalam Keluaran 20 nomor 3 dikatakan jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Kristen nyata-nyata membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya Yahudi. Sedangkan yang disembah oleh umat Islam adalah Rabbus samawati wal ard. Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian sementara, silakan. Oke, jadi kita sekarang berhadapan lah ya, senandung dengan Jumat yang lain, nggak usah ikut dulu lah ya. Boleh. Setuju ya? Mohon izin ya para Dewan Guru Islam yang lain. Siap. Silakan Pak Senandung fokus saja dengan Pak Juma. Silakan. Yang lain begini, Juma. sabar ya. Kita percayakan kepada guru juga. Yesus datang terakhir pada abad pertama Masehi, jadi kita nggak usah ke situ dulu. Nanti bisa aku jelaskan kalau udah kita selesai. Kita klaim dulu ini hukum Taurat. Itu hukum Taurat nggak bisa dirubah-rubah lagi. Jadi kita nggak usah rubah-rubah, siapapun nggak usah rubah. Itu hukum Taurat sudah jelas-jelas di dalam 10 perintah Tuhan. Tuhan yang bernama Yahweh telah menuliskan namanya 2 kali di dalam hukum pertama ketika dia berkata, akulah Yahweh Tuhanmu. Di dalam hukum ketiga, jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu. Jadi itu nggak usah dirubah-rubah lagi. Jadi yang jelas itu hukum Taurat itu yang memberikan Tuhan yang bernama Yahweh. Kemudian pada abad ke-6 datang Tuhan yang mengklaim menciptakan segala sesuatu. Mengklaim telah menurunkan hukum Taurat kepada Musa. Tapi dia bernama Allah. Jelaskan dulu kepada Senandung, kamu ya Juma. Tuhan yang bernama Allah pada abad ke-6 yang memperkenalkan diri itu, apakah dia yang memberikan hukum loh batu kepada Musa? Iya atau bukan? Itu aja. Jangan dulu bicara tentang Yesus. Oke, saya jawab ya. Oke. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan dengan sangat jelas di dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 144 dan 145. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Allah kemudian? Ya Musa, inni stafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, sayangnya tidak ada Yesus berfirman kepada Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada zamanmu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ayat 145. Apa kata Allah? Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'
mau'idatan wa tafsila likulli syai' fahusha biquwah. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh Taurah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka aku berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu Bani Israel berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Ini Allah yang menyatakan itu. Saya sudah menjawab. Sekarang giliran Anda, tolong tunjukkan di mana Yesus berfirman kepada Nabi Musa. Silakan. Oke. Udah aku bilang tadi kita jangan dulu kepada Yesus. Itu Harus Yesus seimbang, Bung. Jangan miring, jangan lari miring, Bung. Maaf, jangan lari Bukan miring. lari buruk. Sekarang tugas Aku nanti Anda akan- menunjukkan bukti diam. Menunjukkan bukti bahwa Yesus pernah berfirman kepada Nabi Musa. Biar adil kan? Anda yang diam dulu, makanya jelaskan. Tuhan Enggak. Yahweh Host, itu tolong bukan. Dengar. Ya, makanya diarahkan orang enggak, ini untuk menunjukkan bahwa sembahannya yaitu Yesus berfirman kepada Nabi Musa. Kalau kami umat Islam, sembahan kami Allah, sudah kami tunjukkan berfirman kepada Nabi Musa. Qala ya Musa, inni istafaituka. Sekarang giliran Anda tunjukkan di mana Yesus pernah berfirman kepada Musa. Silakan. Jangan Jangan kemana-mana. dipotong ya. Jangan dipotong ya. Jangan kemana-mana. Enggak, Anda nggak boleh bertanya seperti itu. Biar aku Jangan jelaskan kemana-mana. dulu. Jangan Anda nggak kemana-mana. berhak. Ya, Anda nggak berhak. Tunjukkan di Kan Anda mana nggak- biar Yesus aku pernah katakan berfirman dulu. kepada Nabi Musa. Bung, Ya makanya jangan Iya, Anda dua jangan arah Anda lah Bang memaksa. Senandung. Dua arah Jangan dong. nanya doang. dua arah, jangan nangis dulu. Tunjukkan di mana Tuhan Anda buatan barat bernama Yesus berfirman kepada Nabi Musa. Biar adil. Silakan. Sekarang kita kan udah aku bilang tadi, aku akan menjelaskan kepada Ini Jumma dari dan tadi kepada Jangan dulu, aku, Bang. jangan nanti, jangan nanti. Ah. Sekarang. kalian nggak bakal Sekarang. pernah paham kalau aku nggak menjelaskan Jangan kamu anggap saya tidak paham. Ente yang tidak paham. Jelaskan Loh, oke, kepada sekarang saya di mana Yesus diceritakan berfirman kepada Nabi Musa. Silakan. Kita kasih Jadi ruang. kita selesaikan. Oke. Kita selesaikan dulu masalah Yesus atau masalah Yahweh. Dua-duanya kita bahas, Bung. Allah yang bukan Yahweh. Dengar. Nih, saya ajarin lagi. makanya dengarkan aku dengar. menjelaskan. Tak ajarin. Orang Yahudi tidak pernah menyebut Tuhannya dengan sebutan Yahweh. Ya, ini catat. Yahweh itu dewa. Tak ada orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan sebutan Yahweh. Ingat itu. Belajar. Sekarang tugas Anda tunjukkan di mana Yesus berfirman kepada Nabi Musa. Silakan. Oke, Anda boleh aja bilang nama Yahweh itu dewa siapa itu terserah. Enggak usah tanggapin Tapi itu pada- hanya ilmu. Iya, Hei, saya cuma berinfak ilmu kepada Anda yang masih fakir. Sekarang Anda tunjukkan di mana Musa menerima firman dari Yesus. Silakan. Makanya aku tuh udah bilang dari pertama, masalah Yesus itu pada abad pertama. Yang bilang Udah jawab lah, Bang Senandung jawab. Allah Subhanahu wa taala malah abad ke-6, abad ke-7. Tapi saya mampu menunjukkan bahwa Allah berfirman kepada Nabi Musa. Sekarang tugas Anda membuat Tuhannya barat bernama Yesus berfirman kepada Nabi Musa. Kami tunggu, silakan. justru pertanyaan Anda yang nggak apa ya, nggak relevan. Nggak apa. Aku tadi tunggu ya. Nggak Dengar apa. dulu Jumaya. Dengar dulu Jumaya. Makanya dengar apa. dulu. Dari tadi Saudara kami berdiskusi Senandung, dengan yang lain-lain. Saudara Senandung, Anda nggak nekat, iya. Saudara Senandung, Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Oke? Al-Quran menerangkan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa diterangkan dalam Al-Quran. Kami menyebutnya Allah. Sekarang Kristen membuat Tuhan baru bernama Yesus, anak bayi Yahudi. Tolong tunjukkan di mana Yesus berfirman kepada Nabi Musa. Silakan. Gini lah ya. Ini nggak adil sebetulnya. Ini cuma langsung kuasai segala sesuatu dan nggak membolehkan orang menjelaskan. Loh, kok nggak Jadi adil kalian pula? harus adil. Dia melanggar Justru dulu, biar karena aku kami bicara minta dengan Joe. keadilan. Kamu kan pendatang terakhir. Anda tunjukkan bukti Yesus berfirman kepada Musa, baru adil. Jadi kamu memaksakan pertanyaanmu yang nggak relevan dan kamu Yesus itu minta Tuhanmu, Bung. Yesus Tuhanmu. Tuhanku Allah. Di dalam makanya aku Al-Quran, bilang- Allah Tuhanku berfirman kepada Nabi Musa. Yesus Tuhanmu mana berfirman kepada Nabi Musa? Tunjukkan. Maaf, Host, bisa nggak ditertibkan, Host? Justru Ini nggak kita ada minta apa-apa. ditertibkan Itu- ini. Ya. Iya, jawab. Kalau nggak ada, udah bilang aja biar- nggak ada gitu, biar nggak malu. Justru Anda. kita minta ditertibkan diskusi ini. Iya. Biar elegan, biar orang mendapatkan edukasi. Supaya anak bangsa itu cerdas, nggak dibodoh-bodohi terus. Tanyakan kan bukan itu, host. Gelar topik.
Kok lari topik? Enggak usah yang lain Lari diam lah. topik. Kok lari topik? Biar kita bisa Ini membahas Tuhannya Islam dan Tuhannya Kristen kan? Bung, Coba yang lain, apa Nabi mungkin saya menertibkan. Yang lain selain Pak Senandung, saya harapkan untuk memute diri. Ya, host tolong tertibkan. Ketika ada yang naik justru akan mengganggu, malah kasihan. Nanti nggak ngambil poinnya. Pak Senandung juga saya harapkan Anda juga mengikuti narasi minimal, Anda menjawab dulu, kemudian Anda mempertanyakan lagi bahwa di Ya, kami betul. begini, Oke. baru kamu salah cuma karena begini itu lebih enak mungkin. Anda jawab dulu betul pertanyaan sekali. Ya, itu baru diskusi namanya. Oke. Ini kan biar aku jelaskan lah ya. Tadi udah semangat kita tadi sejak dari awal bukan untuk perdebatan kosong ini. Kalau udah cuma apa itu udah nggak enak. Jadi kita tadi untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi kita tetap Iya, udah. dengan prinsip itu. Jadi host harus ngambil prinsip lah ya. Jadi apa yang aku tadi bilang dari sejak pertama tentang Yesus nanti kita bahas karena Kenapa itu pada nanti? abad- Kenapa nanti? Itu Anda nggak bisa. Kalau aku Kenapa belum nanti? menjelaskan Yesus sekarang itu Kenapa nanti? Yesus baru dikenal pada perjanjian baru. Berarti Yesus bukan yang berfirman kepada Nabi Musa. Makanya perlu penjelasan untuk itu. Ya udah, makanya ku minta jelasin. Kenapa nanti? Jelaskan, ayo jelaskanlah. Jelasin dong. Jadi kita selesaikan Jangan dulu sembunyikan masalah Yesus. Tuhan Anda, anak Maria itu jangan Anda sembunyikan. Silakan. Oke, aku akan jelaskan tentang Yesus. Baik. Kami orang Ya, Kristen silakan. menyebut Yesus itu Tuhan karena dia adalah anak Tuhan. Anak Tuhan siapa? Kami menyebutnya anak Tuhan yang Saya bernama minta apakah Yahweh. Yesus berfirman kepada Nabi Musa? Saya tidak minta Anda menjelaskan Tuhan kami adalah manusia, netek, makan, minum, takut jadi mayat. Bisa Bukan. nggak, netral? Yang saya Bisa tanya, nggak apakah Yesus berfirman apa kepada dulu Nabi Musa? Silakan. Jadi gimana mau menjelaskannya ini ya, kalau seperti ini ceritanya? Dia Pertanyaan itu saya tolong didengarkan dong ya. Apakah pertanyaan Yesus Anda nggak berfirman relevan. kepada Nabi Musa selayaknya Allah berfirman kepada Nabi Musa? Anda kan mengatakan Allah bukan Yahweh. Yang Anda maksud Yahweh ini adalah Elohim. Nah, saya jelaskan. Al-Quran menarasikan surah Al-A'raf ayat 144 sampai 145. Allah Tuhan kami berfirman kepada Nabi Musa. Yesus Tuhan Anda berfirman nggak kepada Nabi Musa? Jelasin. makanya perlu Tunjukkan penjelasan. supaya kita Makanya tahu kau bahwa perlu Tuhan diam Kristen dulu adalah biar Tuhannya kau Nabi paham. Musa. Silakan. Jadi gimana aku menjelaskan? Anda sudah potong ini itu biar aku jelaskan mendetail tentang Bung, Yesus itu di biar sini kau bukan paham. gereja. Ketika Anda ditanya, jawab sesuai dengan pertanyaan. Silakan. Bisa nggak ditertibkan dulu? Ini kita tadi berbicara 16 abad sebelum Masehi. Ini gimana ini? Seakan-akan jangan-jangan Yesus ini bukan Tuhan. Jangan-jangan Makanya Yesus perlu ini bukan Tuhan, penjelasan. dipaksakan Tuhan. Pak Senandung, saya ingatkan lagi, mungkin betul, hari Jumat saya atur lagi. Jadi betul Pak Senandung, Bapak kan tadi berusaha untuk mempertanyakan keyakinan kami, ya kan? Iya, Bang iya. Juma datang menjelaskan bahwa Allah subhanahu berfirman kepada Musa, ada katanya seperti itu. Nah sekarang bagus untuk kemudian Bapak eksplor juga keyakinan Bapak. Ya kan, Iya, bahwa justru Yesus itu, itu sebagai Pak. Tuhan Bapa berfirman kepada Musa. Jadi dua-duanya kitab yang sama gitu loh. Datang dari Tuhan, Iya. artinya Anda mempertanyakan Tuhan kami ada jawaban di Quran. Nah Anda yang meyakini kitab Anda juga harus ada di kitab Anda bahwa Yesus berfirman kepada Musa. Itu dulu sampai ke ayat 6 gitu. Oke, gini Pak Angon, dan juga host dulu bisa minta tolong dulu itu Juma di mute dulu biar lebih jelas, kita lebih enak. Jadi ini dia memaksakan pertanyaan yang tidak relevan. Kami Itu sudah Yesus bosan baru dibodohi oleh kalian. Mengatur. Orang Islam sudah bosan mendengarkan kebohongan kalian. Silakan Anda tunjukkan Yesus yang Anda sembah itu berfirman kepada Musa. Silakan. Makanya tadi ku bilang, dengarlah baik-baik, jangan potong dulu. Yesus itu kami sebut Tuhan karena dia anak Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yahweh. Yang pertama dikenal di dalam Alkitab itu Tuhan Yahweh, itulah yang sang Bapa. Yesus itu anaknya, bukan anak Allah. Jadi itu pertanyaannya. Itu jawabannya. Berarti Yesus yang Anda sembah bukan Tuhannya Musa. Biar aku jelaskan. Itu Nggak pertanyaan menurut yang perlu penjelasannya. Jelasan. Kapankah Yesus dilantik menjadi Tuhan? Itu pada umur 30 tahun pada saat baptisan Yohanes. Itu ada roh burung merpati yang hinggap di dalam diri Yesus. Kenapa nggak nyambung, Bang? Justru biar aku Senandung? jelaskan di mana Gimana nih, Bang ketuhanannya. Juma? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Makanya biar aku jelaskan. Gak nyambung. Iya, nggak nyambung. Oke lah. Biar Apakah aku Yesus jelaskan. yang berfirman kepada Nabi Musa?
Jadi bisa nggak aku jelaskan secara jelas? Jadi Apa ini? Yesus adalah manusia baru yang baru lahir pada abad pertama. Pertanyaan saya, apakah Yesus yang berfirman kepada Nabi Musa? Iya, biar aku jelaskan. Itu nggak bisa dijawab iya atau tidak kalau Anda nggak mengenal siapa Yesus. Apakah Yesus yang berfirman kepada Nabi Musa? Makanya tadi ku jelaskan, roh burung merpati yang datang ke dalam Yesus itu ada bersama Bapa pada zaman sebelum dunia ada. Dan roh burung merpati yang ada di dalam diri Yesus itulah yang berkata-kata bahwa dia sudah ada pada zaman Musa. Itu jawabannya. Saya Jadi kalau ulang, Anda apakah berkata secara Yesus? manusia, Yesus Saya itu ulang, ada sebelum apakah Musa? Belum ada. Yesus yang berfirman kepada Nabi Musa? Oke, aku jawab, manusia Yesus itu belum ada pada zaman Nabi Musa. Baik, Gimana dia berfirman kepada berarti Musa? dengan kata lain, Kristen membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya Nabi Musa. Betul? Perlu menjelaskan, perlu penjelasan untuk itu. Nah, Anda mengatakan Apakah Yesus bukan. itu Tuhan lain? Yesus Sekarang itu begini. anaknya Tuhan yang bernama Yahweh. Apakah itu Tuhan lain? Oke, silakan. Sekarang Anda menjawab, apakah Yesus yang berfirman kepada Nabi Musa? Ya atau bukan? Yesus sebagai manusianya bukan, tetapi Yesus bersama kuasa yang ada di dalamnya, kuasa yang ada di dalamnya itulah yang berfirman kepada Musa, dan kuasa yang di dalam dirinya itu dalam wujud roh burung merpati itulah yang sudah ada sebelum dunia ada. Itu jawabannya. Oke, berarti Yesus bukan Tuhannya Nabi Musa. Yesus sebagai manusia bukan, tetapi Yesus bersama kuasa yang ada di dalam dirinya itu adalah betul. Selesai. Sekarang tinggal Anda tunjukkan kepada saya Tuhannya Nabi Musa yang tidak serupa dengan manusia membantah dalil mulutnya sendiri. Bilangan 23 nomor 19, aku Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Kalau Yesus Anda tuhankan dan adalah manusia, adalah bukan Tuhannya Bani Israel, bukan Tuhannya Nabi Musa, berarti betullah kata Yahudi, Kristen ini adalah aliran bidat sesat karena menuhankan bukan Tuhannya Bani Israel. Setuju nggak? Oke, biar aku jelaskan. Seperti yang aku bilang tadi, Yesus itu adalah Adam kedua, berarti adalah manusia kedua yang baru ada pada abad pertama. Oke, tetapi ketika roh burung merpati yang ada lambang daripada kerajaan surga, yang itu merupakan cincin meterai kalau di kerajaan surga yang miliknya daripada milik Tuhan Yahwa yang sudah ada sebelum dunia ini ada, sudah roh burung merpati ini sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Kemudian itu diberikannya kepada Yesus. Dan roh burung merpati itu yang merupakan kuasa daripada surga itu yang berkata-kata di dalam Yesus bahwa dia sudah ada sebelum lahir. Di mana salahnya? Oke. Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Musa, apakah pernah Tuhan datang dalam bentuk burung merpati kepada mereka? Oh enggak. Enggak pernah. Nah, enggak. Apakah burung merpati yang adalah Tuhan Anda itulah yang berfirman kepada Nabi Musa? Ya atau tidak? Anda salah persepsi. Apa yang aku bilang tadi tentang burung merpati? Burung merpati itu bukan Yahweh. Itu adalah simbol kerajaan. Kalau aku katakan sekarang itu adalah tongkat kerajaan. Simbol dan simbol. Loh, bukan Tuhan Yahweh itu sendiri yang datang di dalam diri Tadi Yesus. kupikir berkelas ternyata sama jemaat biasa. Maaf, silakan diambil alih kembali. Maaf, silakan diambil alih kembali. Saya diam. Ternyata kelas jemaat. Silakan silakan diambil alih. Justru Anda takut ketika aku dapat menjelaskan Yesus kepadamu. Anda jelasin apa tadi? Bukan Yesus yang berfirman kepada Nabi Musa. Sebagai manusia bukan dia yang berfirman. Berarti Anda menuhankan yang bukan Tuhan. Sementara Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Ya, Anda membentuk Tuhan baru dalam bentuk manusia.
Makanya itu yang Yesus aku- dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23 mengusir Kristen karena melantiknya menjadi Tuhan. Udah Bang ya, gak usah dilanjut Justru Bang itu ya. Anda takut karena aku dapat menjelaskan Yesus itu secara lengkap kepadamu. Karena Silakan selama Anda ini jelaskan. kamu menganggap Silakan. bahwa Yesus itu Tolong manusia baru jelaskan karena ke nggak kita melihat. bahwa Yesus itulah yang berfirman kepada Nabi Musa. Silakan, saya diam. Sudah aku bilang tadi, roh burung merpati yang merupakan simbol. Apa hubungannya yang dengan burung merpati? Saudara, Justru Anda nggak tahu, makanya saya aku bertanya, jelaskan. apakah kemudian Abraham, Ishak dan Yakub, Musa, Daud, Salomo pernah menerima pernyataan Tuhan dalam bentuk burung merpati? Pernah atau tidak? Anda jawab tidak. pertanyaan Lagi-lagi burung Anda- merpati itu adalah Tuhan baru buatan kalian. Justru Yesus itu. Tuhan baru, burung merpati Tuhan baru. Gimana dong? Justru itu aku perlu menjelaskan, roh burung merpati itu bukan Bapa, tapi simbol daripada kerajaan surga. Nah, sekarang Tuhan simbol ada kerajaan surga bagi Bani Israel apakah burung merpati? Loh, ini Loh. yang jelas lah ya. Yohanes Ya. itu, Yohanes Pembaptis itu Bukan. tunduk dan taat pada Yang saya tanya, nabi-nabi Bani Israel simbol Tuhannya burung merpati atau tidak? itu kita nggak usah ke situ. Aku nggak tahu masalah itu. Enggak bisa dong. Tadi Anda membahas Allah Subhanahu wa taala. Masa nggak boleh kita membahas Tuhan Anda? Lah justru itu tadi makanya permasalahan ini ada dari awal. Anda mengklaim bahwa hukum Taurat itu, di mana hukum Taurat telah menjelaskan bahwa nama Tuhan di dalam hukum Taurat itu adalah Yahweh. Kemudian Islam mengklaim itu ya. Tak ada. Coba Justru itu tunjukkan Allah. dalilnya. Tolong tunjukkan di dalam Taurat nama Tuhan itu Yahweh. Silakan. Itu di dalam Alkitab semua Iya, kata di mana? Tuhan Di yang mana? ditulis di dalam. Di mana? Makanya Di mana dengar, Bang? Biar saya baca. Biar saya Iya. baca. Silakan di mana? Semua kata Tuhan yang ditulis dalam huruf besar semua. Misalnya Keluaran 20. Enggak ada, yang ada cuma kata Allah di situ. Iya, Coba Anda aku buka. jelaskan. Pada mulanya bumi berbentuk apa? Siapa yang melayang? Roh Allah. Tidak ada Yahweh di situ, Bang. Iya betul, kami tadi udah jelaskan itu dari dulu, makanya lu datang belakangan. Aku bilang manusia pertama yang mengenal nama Yahweh itu adalah Musa. Dan Ahi ketika Angga Tuhan mungkin Yahweh, bisa diambil alih. Ahi. ya udah, Ini- keluar lah, biar yang lain. Ya, silakan. Jadi gini mungkin Pak Senandung, tadi Bapak begitu nafsunya ingin mempertanyakan kepada kami tentang Tuhan kami Allah, ya kan? Barusan saudaraku saudara kami Pak Juma menjelaskan kepada kami bahwasanya Musa pun berbicara dengan Allah. Allah berbicara dengan Musa. Bahkan banyak juga ayat yang lain mengatakan ada komunikasi Allah dengan Ibrahim, dengan Ayub, dengan Isa, kan begitu. Nah, pertanyaan serupa dibalikan oleh saudara saya ini kepada Bapak, tapi Bapak nggak bisa menjelaskan. Ini sangat ironi. Bapak meragukan keyakinan kami, tapi Bapak sendiri tidak mampu bertanggung jawab terhadap keyakinan Bapak. Yang datang Ini kepada kan- Musa ini siapa? Kan gitu. Yang datang ke Aku Ibrahim udah itu siapa? bilang. Dari tadi aku Bagus, selalu Bapak. bilang, itu dari tadi aku bilang, tapi Juma yang ngaco, dia menghubungkan antara Yesus dengan perjanjian lama, makanya kita jadi kacau. Jadi kan inilah tadi kita kembali kepada awal. Musa 16 abad sebelum Masehi nggak mengenal Yesus. Itu udah pasti. Tetapi siapakah Tuhan? Jadi siapakah Tuhan yang disembah oleh Musa? Itu Tuhan yang bernama Yahweh. Gitu loh. Berarti Yesus ini bukan Tuhan. Yesus Tuhan buatan Barat. Dah selesai. Apalagi yang mau Oke, didiskusikan? kita selesai dulu. Yang lebih Oke, berat. Mungkin saya pikir Bapak berkualitas. Yang lain silakan ajukan permintaan. Oke. Insya Allah Takut. Juma Yang lebih berat, yang lebih Kalau berat. aku tunjukkan bahwa Allah Ini itu bukan banyak Yahweh. ada tuan logika Bang Juma minta naik. Tuan logika. Dia sudah Kristen. Sudah Kristen dia. Nggak tahu. Tunggu dulu host. Bisa nggak Senandung kalau turun nanti turun lah ya. Tapi aku tadi mempertanyakan dari semula. Apa Tuhan yang memberikan hukum Taurat itu kepada Musa itu adalah Tuhan yang bernama Yahweh. Itu udah jelas, nggak usah diubah-ubah. Kemudian Allah mengklaim pada abad ke-6 mengklaim bahwa diamlah dulu itu Kamu melihat Allah menurunkan kamu melihat kuman di seberang lautan, gajah masuk di mulutmu, kau nggak lihat. Diamlah dulu, Lucu makanya inti. kau takut menjawab ini, makanya kau Saya tahu sudah jawab. kalian takut. Saya Yang sudah aku jawab lengkap tanyakan. dengan dalil. Jawaban Ya, silakan. relevan loh Pak Senandung. Hah?
Karena nggak sekali level. Anda meragukan Tuhannya umat Muslim yang abad ke-7. Kan saya bilang itu dari awal kami menjelaskan. Saya akan keluar dari Islam kalau Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad adalah Tuhan yang baru, kan begitu. Di Quran dijelaskan bahwa Tuhan Allah telah datang bahkan menciptakan Adam, Ibrahim, Musa, Isa, Yakub. Data-data Makanya- bersama oleh sahabat baik Bang Juma. Nah sekarang Anda berkewajiban. Oke. Makanya kita refresh lah dulu pikiran kita masing-masing lah ya. Aku udah bilang dari tadi, pada abad 16 abad sebelum Masehi, Tuhan semesta alam yang mengklaim, yang mengatakan namanya Yahweh, telah memberikan hukum Taurat kepada Musa, telah memberikan roh batu kepada Musa, di mana di dalam roh batu itu tertulis namanya Yahweh, yang ditulis dalam huruf-huruf Ibrani Yud He Vav He. Itu nggak usah dirubah-rubah. Siapapun nggak usah merubah-rubah itu. Kemudian pada abad ke-6 ada satu Tuhan mengklaim. Itu tadi ada Sebelum Bapak nyerang kami, sebenarnya Pak, sebentar biar bukan jujur Pak ya. menyerang, Saya Pak. tangkap, Biar saya tangkap jelas. sambung. Saya nangkap, Bukan saya nangkap. menyerang, Pak. Kita Saya nangkap, hanya begini, menjelaskan begini, aja. Pak. Bukan. Makanya dengarkan aku Jadi mempertanyakan. intinya Biar Pak semua orang Senandung juga tahu. membolehkan Pak Senandung membolehkan ada Tuhan baru setelah Musa punya Tuhan, kemudian Tuhan baru namanya Yesus, Bapak boleh, itu yakin Bapak boleh. Sementara Islam datang dengan agama, katakan agama baru juga di abad ke-7, nggak boleh punya Tuhan yang baru, begitu ya? Saya gila-gila aja nih ikutin Bapak nih. Bukan. Bapak meyakini, sekali lagi saya katakan, Bapak meyakini ada kebolehan di kekristenan Tuhan baru setelah Musa namanya Yesus. Karena Bapak tadi mampu menjawab loh, siapa yang datang ke Musa? Bapak bukan Yesus. Bahkan dikatakan burung merpati bukan, kata Bapak. Artinya kan Tuhan lain dong. Nah sekarang sementara Quran mengatakan kepada kami, di Quran kami mengatakan Musa lah yang berbicara dengan Allah. Ibrahim lah yang ditutus oleh Tuhan, oleh Allah. Quran bicara begitu, Bapak masih menolak. Sekarang yang gila ini Oke. siapa gitu loh Pak? Oke lah Pak, mari kita refresh pikiran kita lah Pak. Bukan, oke lah. Kalian boleh mengklaim bahwa itu Tuhan yang berfirman yang memberikan kepada Musa loh batu itu, seperti tadi ada tertulis memberikan loh kepada Musa itu. Tapi yang pasti ya Pak ya, dan kalian semua Islam juga dengar bahwa nama yang tertulis dalam loh batu yang diberikan kepada Musa itu dalam huruf Ibrani itu tertulis dengan Yud He Vav He. Pak Itu Senandung, nggak bisa Tuhanmu berubah. siapa? Allahmu siapa Pak Senandung? Tunggu. Saya nanya dulu ke Pak Senandung, Pak Senandung, Allahmu siapa? Itu nantilah kita tanyakan itu. Pak Nanti biar Senandung, kita Allah Pak perjelas. Senandung siapa? Senandung bertuhankan kepada satu Bapa, yaitu Tuhan yang bernama Yahweh, dan anaknya Betul. yang telah memegang dan anaknya yaitu Yesus Kristus yang Dua. telah diberikan segala sesuatu kuasa di dalam dirinya. Itu. Dua ya? Berarti dua doang. Tuhannya dua. Ya, Oh nggak tiga? Roh Kudus itu Pak, itu bukan nggak bisa dikatakan Tuhan secara pribadi. Ya dah. Itu adalah pemberian daripada Bang Tuhan Yusuf, Yahwa di dalam Bang nama Juma Yesus. mungkin ada halangan. Ini Pak Senandung punya dua Tuhan katanya. Silakan. Tidak apa-apa, kalau mau 10 Apa mau 12 masalah juga nggak apa-apa Oh, kok. oke. Gitu. Tunggu Gitu? Pak ya. Dalam Iya. pengertian Kristen itu, Tuhan itu adalah, tapi bukan dalam Tuhan dalam huruf besar semua ya. Tetapi Iya, Tuhan kira-kira dalam gini, huruf Pak, itu Pak sebagai Senandung. kata penguasa yang Pak sama Senandung, dengan mohon maaf, raja. saya gitu. potong sedikit Pak Semandung. Tadi ada Anda mengatakan Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil. Apakah Tuhan itu punya huruf Pak? Pakai huruf besar, huruf kecil Pak. Tuhan sejati itu ada huruf, ada biar beda-bedanya paham. antara yang huruf kapital sama huruf yang tidak kapital Pak. Biar aku jelaskannya Pak, biar kalian paham tentang itu kodeks Alkitab. Di dalam Alkitab, kata Tuhan itu ditulis dalam dua fungsi Pak. Itu kalau kata Tuhan ditulis dengan huruf kecil semua, itu menjurus pada gelar, pada jabatan, pada posisi. Tetapi ketika nama Tuhan ditulis dalam huruf besar semua, itu adalah pengganti daripada nama Yahweh. Kenapa nama Yahweh harus diganti? Karena hukum ketiga daripada hukum Alkitab itu mengatakan, jangan menyebut nama Tuhan, jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan. Makanya itu nama Yahweh itu nggak begitu populer, jarang Tahu orang yang saya, tahu. Arama itu Iya, nggak Ngon. besar huruf kecil. Ayo, Mas. Jadi itu Nah, Saudara artinya- Senandung, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Sekarang ketika kitabnya orang Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa pagan Yunani, nama Tuhan Yahudi disebut apa? Jawab. Nggak tahu, nggak tahu. Kok jadi pikun? Memang aku nggak Dalam ahli dalam hal Septuaginta itu. perjanjian lama, Tuhannya orang Yahudi kalian sebut dengan sebutan apa?
Aku nggak tahu tentang itu. Aduh, kau udah bilang tadi. Gimana ceritanya? Anda membahas tentang Allah, Islam punya Tuhan, sementara Tuhan Anda itu dewa. El Eroi, El Shaddai. Dengar. El Eroi, El Shaddai, Eloah, Elohim, Yotehekafe. Ketika masuk ke dalam bahasa Septuaginta, kalian sebut Tuhannya orang Yahudi dengan sebutan apa? Jawab. Aku enggak. Aku udah bilang tadi. Dengar Juma. Udah, kamu turunlah, turun. Tadi Kau hadirkan pendetamu yang berkelas, suruh naik ke sini, sampaikan Bang Suma cari. Gimana? Suruh naik Kan sini. Bang Juma. Enggak, dia yang harus turun sendiri. Turun Bang, turun. Oh, ya, Daripada turun, saya turun. permalukan di sini Bang. Oke. Enggak perlu. Silakan. Kalau kau mampu mempermalukan aku, silakan. Oke, saya sudah permalukan Anda kan? Di mana? Yesus tidak berfirman kepada Nabi Musa. Berarti Yesus bukan Tuhannya Bani Israel. Karena Berarti kau nggak Tuhan paham baru. dari tadi. Nah, Dari sekarang tadi aku udah bilang. Anda membawa dalil, jangan ada Tuhan, jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Kami menyebut Tuhannya Bani Israel dengan sebutan apa? Subhanahu wa ta'ala. Yesaya 57 nomor 15. Allah yang maha tinggi, maha suci lagi, maha suci lagi, maha tinggi. Tuh, jelas tuh. Kami tetap menyebutnya sebagai esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang pertanyaan saya, ketika kitab Tanak, kitabnya orang Yahudi, diterjemahkan ke dalam bahasa kitabnya orang Katolik, Kristen pertama kali, itu Tuhannya Yahudi disebut dengan sebutan apa? Oke, sekarang jawab dulu pertanyaanku. Tadi kamu menyebut itu Yesaya menyebut Allah segala macam. Ya, oke. Sekarang tunjukkan Pertanyaan saya, Iya, Tuhannya pertanyaanku Yahudi, dulu. El Kamu tadi Eroi, El mengklaim Shaddai, ini. El Ruah, Hekodes, Al Qadas dan seterusnya yang maha suci, maha tinggi, maha rahman, maha rahim yang kami sebutkan dalam Asmaul Husna, kalian menyebutnya dalam bahasa Yunani dengan panggilan apa? Jujur. Itu udah terlalu apalah Jumaya. Aku nggak mau diskusi tentang itu. Sekarang Katanya tadi kamu jangan bilang, menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Pertanyaan saya, orang Kristen Katolik menyebut Tuhannya Yahudi dengan sebutan apa? Jawab. orang Yahudi itu adalah orang Israel, dan aku bilang Ya, tadi sekarang yang pertanyaan pertama, saya, yang orang Romawi yang adalah Kristen pertama kali menyebut Tuhannya Yahudi dengan panggilan apa? Jawab. aku nggak tahu. Udah aku bilang tadi tentang itu aku nggak tahu. Aku berkata tentang Alkitab. Di Ya, dalam inilah Alkitab kitabmu udah yang saya pasti. tanya. Kitabmu yang saya tanyakan. Ingat ya, sebelum kitabmu dibawa oleh penjajah Belanda masuk ke Nusantara, kitabmu itu pertama kali muncul di Roma. Nah, Roma menyebut nama Tuhannya orang Yahudi dengan panggilan apa? Kita kembali ke awal. Aku nggak mau ke situ. Itu aku nggak ada ilmu ke situ. Aku jujur aja. Tetapi yang aku ingin pertanyakan kepada kalian, dengarlah dulu Allahu baik-baik. Akbar. Kalian udah Allahu udah Akbar. salah Masya daripada Allah. dasar. Masya Allah. Itu tadi yang aku bilang. Musa Jangan menerima ada nama Tuhan Tuhan. lain di hadapanku. Kalian bikin Tuhan baru di hadapan Tuhannya Yahudi, yaitu Yesus anak orang. Itu satu. Jangan kau menyebut nama Tuhan lain. Jangan kau menyebut nama Tuhan Elohim dengan sembarangan. Orang Roma menyebut Tuhannya Yahudi dengan sebutan apa? Theos. Dengarkan kupingnya saudara. Theos apa artinya Theos dalam bahasa Indonesia? Dewa. Kalian menyebut Tuhannya Yahudi dengan sebutan dewa, yaitu Theos. Jadi nggak usah kau bahas Tuhannya umat Islam, nggak usah. Pretelin aja sembahanmu yang dewa itu kok bisa kamu sandingkan dengan Tuhannya Yahudi? Padahal nggak nyambung. Tuhannya Kristen adalah Tuhannya Romawi kuno, sedangkan Tuhannya Islam adalah Tuhannya Bani Israel yang datang kepada para nabi. Dah selesai. Bahas yang lebih ringan, jangan terlalu berat, kasihan kamu. Oke, nggak usah kasihan. Silakan, Justru Akhi yang Anam. aku pertanyakan, oke, host dan Mas semua Nandung. yang mengapa tadi. Pertanyaan kita tadi Kayaknya kita pertanyaan nggak ini Pak Landung nggak Jangan, selevel. takut. Bikin pertanyaan yang lain aja Pak Landung. Takut. Yang lebih ringan aja, kasihan Bapak. Ini nanti. kali Bang Anom Iya, kalau monitor. takut Iya, kalau Bang. diskusinya katakan bahwa Allah ini, itu mohon cuma maaf Pak mengklaim. Senandung, mohon maaf Pak Senandung, kalau Dan kita itu muter di mohon maaf, sini, Pak. kita nggak kemana-mana. Tadi Bapak kan ribut masalah linguistik, ya toh. Anda masalah ribut masalah linguistik, saya tanya Anda bukan ahli bahasa, sudah selesai loh gitu. Kita tahu diri itu loh. Tadi ditanya sejak Anda bisa sejarah, kemudian Anda
mengklaim sejarah itu sumbernya Bible, padahal Bible itu bukan sumber arkeologi, bukan benda arkeologi gitu loh. Itu juga iya kan udah repot lagi gitu loh. Nggak usah perpanjang. Oke. Sekarang aku tadi berbicara. Selesai ya untuk bab ini ya. Silakan kalau ini buka yang justru aku belum dapat jawaban. ya tadi Itu kita tadi aku bilang. sudah dijawab, Anda sudah kembali ditanya, Anda tidak mampu menjawab. Daripada diskusinya tidak jalan, mending kita cari topik lain. Itu loh, biar diskusinya jalan gitu loh, Pak. Kalau tadi muter di situ Anda sementara Anda cuma menolak ini, menolak itu karena Anda tidak selera, makanya mending kita ganti topik lain, mungkin di topik yang lain kita bisa nyambung gitu loh, Pak, biar diskusinya jalan. Berjalan, betul. Itu betul, Pak. Tadi kita udah sepakat dari awal adalah untuk mencerdaskan anak bangsa dan untuk mengetahui. Ya Bapak nggak yang mencerdaskan sebenarnya. kami, Bapak ingin dicerdaskan, kami menjawab, menjelaskan, tapi Bapak nggak mau mencerdaskan kami, akhirnya sepihak, yang nggak bagus Nah, Pak. yang aku ingin tanya itu dari tadi, Pak, ya. Apakah Tuhan yang bernama Yahwa itu, apakah dia itu juga Tuhan yang bernama Allah? Itu aja kok. Di tempat Bapak kan tidak kan? Di tempat Bapak Yahweh itu berubah jadi Yesus kan? Itu pun kan dipertanggungjawaban oleh Bapak. Udah berarti Bapak Nggak sendiri harus berubah, menjawab Pak. itu. Jadi nggak Kalau berubah, Bapak tapi nggak aku mampu udah menjawab jelaskan. pertanyaan sendiri dengan keimanan Bapak, ya udah berarti jangan capek Bapak menyalahkan keyakinan kami, kan begitu Pak? Bukan gitu loh, Pak. Aku tadi udah bilang, Lah, Yesus Bapak ini itu gimana? bukan Tuhan Yahwa, tapi anaknya. Jadi gimana lagi mau menjelaskan? Tapi yang aku ingin tanya, akui aja kalau iya, ya oke, kita clear, kita punya Tuhan yang sama. Tetapi kalau ternyata Tuhan Yahweh itu bukan Tuhan yang sama dengan Tuhan Allah, berarti kita punya Tuhan yang berbeda. Itu loh kuncinya. Kalau Kita Bapak mendengar ini- penjelasan kita saya ini tadi, punya Pak Tuhan yang sama atau Senandung. Tuhan yang berbeda? Pak Senandung, saya tadi menjawab dari awal ya. Sebelum hari Jumat datang, guru saya datang, saya menjelaskan kepada Anda. Allah itu di Al-Quran menyebutnya dia sebagai Tuhannya para nabi. Kan gitu kan? Kalau Bapak bisa keberatan bahwa Yahweh bukanlah Allah kami, menurut pendapat Bapak, ya sudah silahkan. Tetapi Bapak pun sedang menginjak konsep itu. Bapak nggak mau mengakui bahwa Tuhannya Musa adalah dia yang sama dengan Tuhannya Nabi Yesus Anda, kan begitu. Dengan penjelasan yang Bapak tadi berkelap-kelip. Ini kan pertanyaan yang bagus, Pak. Bapak mengakui bahwa Tuhannya Pak Senandung sekarang ini bukannya Tuhannya Musa. Jelas loh. Sementara kami di Quran menjelaskan Tuhannya Nabi Muhammad, dia Tuhannya Nabi Musa menurut Quran. Nah Kan justru itu yang itu salah, lah Pak. kita. Anon, ganti Bapak- aja ini Bang Anom lah, Senandung Oh iya ini Pak Anom, ada, ya udah Pak Senandung, saya harus berat hati harus menurunkan Anda atau mungkin Anda standby dulu melihat Oke, bagaimana oke. Pak Anom mungkin berbicara. Makasih Pak Senandung. Sebelum, Ya. Iya, sebelum Bang Anom, turun, Bang Anom. sebelum turun, tunggu sebentar ya Pak ya. Sebelum turun, oke udah bahas. Aku Senandung Hikmat, kalau ada kata-kata atau penjelasan yang salah kepada semua pihak, aku minta maaf, oke? Dan oke, turunkanlah. Enggak, Bapak standby aja di sini kalau itu nggak apa-apa. Mungkin nanti ada Sendiri pertanyaan selanjutnya. Nggak ada guna pun, karena kita kalau penjelasan yang hakiki yang aku minta kepada kalian nggak bisa dijawab, nggak usah kita ngolor ngidul kepada kemari. Itu aja semua yang hakikinya. Yang Yahweh saya itu Allah agak atau sedih bukan, itu itu gini loh aja. Pak, Bapak begitu ingin mendapat jawaban dari kami, yang jelas kitab sucinya berbeda. Bapak punya kitab yang katanya sama antara Bapak dan Yahudi, tapi Bapak pun penjelasannya seperti ini. Sangat kecewa saya. Katanya ingin mencerdaskan, tetapi tidak ada satupun keilmuan yang saya terima dari pernyataan Bapak ini. Kan Justru gitu. Kitab itulah kami Pak, Quran, aku Pak. mempertanyakan. Iya tahu Pak, tahu. Aku sangat tahu. Tadi aku juga udah bilang, aku nggak menyangkal bahwa Allah itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Aku nggak menyangkal itu. Tapi namanya baru dinyatakan pada abad ke-6. Itu kan itu fakta. Aku nggak menyangkal tentang itu. Aku setuju tentang itu. Tapi kan yang aku permasalahkan karena sebelum Allah menyatakan namanya pada abad ke-6, ada Tuhan lain 16 abad sebelum Masehi. Itu dijawab oleh Bapak sendiri. Nah itu. Bapak Makanya jawab tapi sendiri kemudian pernyataan Alah. ketuhanan Bapak dengan Tuhan yang berbeda dari Tuhannya Musa. Itu Bapak jawab sendiri, jangan ke kami. Justru itulah Pak, karena sekarang cerita di dalam Al-Quran itu mirip atau hampir sama di dalam cerita di dalam Alkitab, di mana Alkitab telah terlebih dulu ada, makanya aku mempertanyakan. Yang harus Apakah dia dipertanyakan tuh Bapak kepada orang Yahudi, samakan dulu kalimat Bapak dengan mereka. Gimana bisa Bapak berkeyakinan tidak seperti orang-orang Yahudi berkeyakinan, padahal kitabnya katanya sama, Bapak katanya nyolong dari yang sama. Kenapa hari ini Bapak masih
yang soal seperti tadi. Gini Pak, aku nggak pernah bilang siapa nyolong menyolong, siapa tiru menipu. Aku nggak pernah bilang. Aku cuman hanya memperjelas. Apakah dia itu pribadi yang sama? Apakah dia itu Gimana, pribadi Yusuf? atau roh yang sama Udah. atau bukan? Saya Itu udah aja. maafkan Bapak. Udah Pak, selesai Pak. Itu Mohon maaf makanya Pak, tadi, mohon itu maaf Pak makanya aku bilang Senandung. kita nggak Poinnya, dapat. poinnya udah dapet. Kita pada titik kini kita tidak sepakat. Kita sepakat untuk tidak sepakat sudah selesai ya. Komen Itu saya ya. ya, Kang Yusuf Itu ya. jelas. Sangat Kita disayangkan sudah pada Bapak titik berusaha- kita sepakat untuk tidak sepakat. Karena apa? Kan itu, Tadi Pak. yang Bapak permasalahkan itu adalah masalah kebahasaan dan Anda bukan ahli bahasa. Satu. Yang kedua, iya itu malah bahasa Pak. Silakan kalau jenengan tadi saya konfirmasi kalau jenengan pengen mempertanyakan itu lebih cocok kepada orang Yahudi. Kami bukan pemeluk agama Yahudi Pak. Makanya aku mempertanyakannya gini loh Pak. Bukan aku bukan mempermasalahkan panjang dan lagi bukan ini bukan Bang Anum mempermasalahkan aja agama lah. kalian gini. Bela Oke, diri singkat aja. aja Bu, singkat aja, dengarkanlah dulu. Kalau Allah itulah yang menurunkan hukum Taurat dan hukum Taurat itu ada pada Musa dan sekarang di dalam Alkitab itu ada semua hukum-hukum tentang hukum Taurat. Kemudian Yesus datang dan kemudian ada agama Kristen. Dan agama Kristen inilah sekarang yang menjadi permasalahan. Dan kemudian menurut Juma itu justru Tuhan yang menurunkan Al-Quran itu kemudian membenarkan bahwa harus kembali kepada hukum Taurat. Nah justru sekarang yang aku heran, kok justru agama Islam yang sekarang itu kok nggak hidupnya, hukum-hukumnya nggak sesuai dengan hukum Taurat yang sudah ada tertulis di dalam Alkitab. Makanya aku heran. Loh, ini kalau ini Tuhan yang sama. Kalau gitu saya izinkan menjawab kenapa dulu nggak pertanyaan hidup? Siapa yang orang? Itu. Baik, saya Jadi jawab Pak Senandung. jadi kalian jangan salah semua Pak ya. Aku nggak pernah menghina Allah. Di Quran Dari kami, tadi, baik Pak dari Senandung, tadi, saya udah aku dengerin bilang, saya aku Pak nggak Senandung, menghina. saya menjawab guru saya, walaupun bagusnya ini guru saya Pak Juma yang menjelaskan. Saya jawab gini Pak Senandung, di Quran kami, ya ada kewajiban-kewajiban yang kami sebut dari syariat Tuhan, ya hukum Tuhan. Di antaranya sholat, zakat, puasa, haji, berjilbab, itu hukum-hukum Tuhan tuh yang oleh umat muslim dilaksanakan. Silakan tugas Bapak lihat apakah kewajiban kami ini tertulis nggak di kitab sebelumnya di Taurat. Tentang kurban, tentang sholat, tentang tepilat, tentang maju depan kemudian sholat, ruku sujud, tentang berkurban, tentang bersunat. Ada nggak apa yang kami kerjakan di kitab Anda sebelumnya? Silakan pelajari. Bahkan di kitab itu tertulis bahwa mencuri potong tangan, zina dirajam, kisos dengan kisosnya, mata ganti mata. Di Quran kami tertulis. Dan itu telah terjadi zaman Rabi kami. Dengerin Pak, biar Bapak menghormati kami, jawaban kami. Silakan Bapak bingung, silakan, tapi Bapak jangan tutup telinga Bapak untuk mendapatkan penjelasan ini. Di Quran kami menjelaskan bahwasanya syariat Islam itu kami jalankan dan kami melaksanakannya sebagaimana Nabi kami melaksanakannya. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, maka sholat kami seperti sholat Nabi Muhammad. Udah nggak ada orangnya, percuma saya panjang lebar. Ayo cuma mungkin izin saya, mungkin ada teman yang lain yang bisa bersudi dengan antum. Silakan Pak Anom atau Pak Ini Sabir. Pak Anom. Bang Anom. Pak Anom monitor. Bang Anom. Ya, monitor. Selamat pagi semua. Ya, silakan mau berdiskusi. Itu kok ada musik. Musik Jauhinlah di tempat musiknya dagangan, itu. Mbak. Pak Anom, ini ada. Pak Anom, kalau ada musik, tolong. Pak Anom. Bang Anom, itu musik jauh dulu lah dari musik itu. Loh, kenapa lari itu otennya? Pak Sapio. Dari Islam, dari Kristen kan atau mau apa gimana, silakan Pak Sapio. Silahkan teman Kristen kalau mau kirim permintaan. Ini Bang Anom ini Pak Safio berisik ini sih. Muslim apa Kristen Pak Safio? Uti Rosa, Kang Yusuf dijadikan moderator, saya mau pamit. Ya, Ayo Juma. Oh, iya. Bunda saya minta pamit. Terima kasih banyak antum telah ada bersama kami. Bunda juga semua Pak Rosi. Makasih ya Uti. Dilanjut. Iya. Mohon dikawal Kang Yusuf, dikawal Kang Juma ya. Hai kita guru kita ya. Dikasih dia kesempatan untuk jadi moderator Uti. Bismillah. Pak Yusuf. Silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi Bang wabarakatuh. Anom, coba buka mute-nya Bang Anom. Jangan berisik lah. Gimana? Masih masuk suaranya? Iya itu. Udah aman Masih kayaknya. masuk. Oh ya udah mending. Udah aman ini. Ya monggo Pak Anom, Channelnya mungkin apa ada ini? yang mau disampaikan Pak Anom, silahkan. Hubungan
saya mah intinya dengerin dulu aja, karena memang tadi kan apa yang disampaikan sama Bapak tadi tuh ya kan sesuai dengan persepsinya dia kan seperti itu. Nih, saya kan senang belajar. Ya. Ingin Ya sudah, tahu. kalau mau bertanya silahkan Pak Anom. Oke, siap. Ini saya ingin nanya ya terkait dengan Isra Mi'raj. Di surat Al-Isra ayat yang pertama. Mungkin Ini nggak ada suara. halo. Iya silahkan. Iya silahkan. Oke. Di surat yang pertama, ya kan? Hari ini kan mayoritas umat Islam percaya di surat itu berbicara kepada Nabi Muhammad ya. Tapi kalau kita merujuk kepada surat yang kedua, itu kita Quran itu berbicaranya kepada Musa. Ayat kedua. Bisa nggak? Ayat kedua maksudnya. Ya. Bisa nggak dijelaskan Bang? Untuk proses Isra Mi'raj ini, karena kan untuk perintah sholat ini kan turunnya di Isra Mi'raj seperti itu. Bang, silakan Bang. Akhirnya cuma turun ya Uti ya. Semoga tidak di banner. Iya turun Bang Juma. Udah, semoga Allah maafkan ya kalau dia mungkin tidak pamit. Teman-teman pamit ya, guru kita pamit, mungkin ada keperluan. Tadi saya lihatnya ada telepon dia. Ya, mungkin dia sibuk dengan ini. Saya juga mau turun barusan, tapi ini pertanyaan dari Pak Anom begitu bagus nih. Pak Anom dari Kristen, Pak Anom ya. Kristen, Bang Anom Kristen. Saya Nasrani Bang. Baik. Saya Pak Kristen. Nasrani Bang. Nasrani berarti nanti tidak lagi. Baik. Ya, mungkin izin saya menjawab begini, saudaraku ya Pak Anom, bahwasanya ketika Quran menjelaskan sesuatu ada kelebihan pada dari Nabi, kami harus mempercayainya. Jangankan kepada Nabi kami, kepada orang di luar Nabi kami pun, apa kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad tentang terbelahnya laut, kami nggak melihat, kami percaya itu pernah terjadi. Ya, ada manusia dibakar nggak gosong, tidak ada. Saya tidak melihat, bukan pada zaman saya, tapi saya harus mengimaninya. Ya kan, ada orang yang badannya kecil mengalahkan seorang yang berbadan besar, kami mengimaninya. Ada orang ditelan oleh ikan, ya kan, selama 3 hari. Sanalar nggak masuk, tapi kami mengimaninya. Terlebih lagi apa yang terima oleh Nabi kami, gitu kan. Ya, inilah konsep jujur dalam melihat sesuatu, konsisten. Parameternya tetap kami samakan. Kepada orang-orang yang oleh Allah diberikan kelebihan, mukjizat namanya, kami akan menganggap itu adalah mukjizat Tuhan, izin Tuhan atas dirinya. Maka ketika Nabi kami bisa memberkati makanan, ya kan, bisa menyembuhkan orang juga, bahkan tadi bisa membelah bulan, ya kan, bisa tahu apa yang terjadi hari esok, ya, yang dilebihkan oleh kami. Tidak menjadikan dia Tuhan, tapi saya menganggap bahwa inilah kelebihan yang diterima oleh Nabi kami. Gitu. Artinya apa? Ya mujizat. Jadi ketika Anda berusaha untuk katakanlah mujizat yang harus tidak ada di Nabi Muhammad, sementara kami menyamani mujizat yang ada di luar Nabi Muhammad, bagaimana bisa gitu kan? Nabinya sendiri punya mujizat ditolak, sementara Nabi yang lain kok diterima, kan kocak, konyol. Gitu loh. Jadi kami mempercayai ketika Nabi kami diceritakan bahwa dia berjalan katakan keluar angkasa gitu kan, belum ada jet pada waktu itu, kami percayakan, percaya itu, gitu loh. Inilah nilai kadar iman yang konsisten. Inilah parameter yang konsisten. Itu bicara iman, gitu kan. Tapi sekarang kita bisa melihat ada sesuatu yang dibikin ditakdir oleh Allah untuk ada di depan mata kita, suatu pesawat yang sangat cepat. Ini kan juga ilmu. Oh, berarti ketika Allah berkehendak ya itu terjadi. Sekarang saya meyakini bahwa malaikat itu ada dan dia tidak makan. Saya percaya kok malaikat itu nggak perlu makan dan dia tetap hidup. Jadi tolong ya, sesuatu yang bersifat imani, sesuatu yang kita percaya. Tidak ada cerita malaikat gitu kan, botra makan nasi
padang atau mungkin nasi liwet, nggak ada cerita itu. Dan kami percaya bahwa beliau atau nabi-nabi rasul utusan Allah, malaikat itu nggak perlu makan, nggak perlu minum, dan dia tetap ada mengurus alam semesta ini. Ini Bang Juma udah balik. Oh ada, masya Allah. Kembali Ustaz. Berarti tadi Ayo, kena mungkin repot. Tapi kena repot tadi. Itu dulu mungkin Kang ini Pak Anom ya. Saya harapkan Anda juga melihat kami bagaimana kami melihat sesuatu, bahwa sesuatu itu ada atas izin Allah dan kami tidak boleh membeda-bedakan. Itu mujizat namanya. Itu Pak Anom. Mungkin Ayi Juma, silakan Ayi ditambahkan mungkin. Tadi pertanyaan udah bisa ditangkap Ayi. Silakan yang lain. Pak Muhammad, Assalamualaikum semuanya. Iwan Pilah. Seperti janji saya mau turun. Silakan sekarang ada sahabat-sahabat kami yang ada bersama kami. Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Anom, ulangi pertanyaannya Bang Anom. Oke, cek. Ya silakan. Masuk. Ini Mbak. Untuk peristiwa Isra Mi'raj, kan tadi kan saya nanyakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kalau kita merujuk kepada surat Al-Isra, ya, surat 17 itu kan hari ini mayoritas umat Islam kan percaya, ya kan, tentang peristiwa Isra Mi'raj itu buat Nabi Muhammad merujuk kepada surat itu. Dan itu juga berbicara tentang turunnya sholat. Tetapi kalau kita melihat di surat kedua, ya kan, itu langsung berbicara kepada Musa, seperti itu. Ya, ini dari Musa ke Muhammad itu jauh sekali. Mungkin abang-abang bisa menjelaskan kepada saya tentang surat yang pertama, apa hubungannya dengan surat yang kedua? Ya, silakan Bang. Ya, Bang Juma. Bang Kamal atau Bang Bani Api nih? Loh, Bang Kamal? Jaringan mungkin Baras. Di sini nggak mendengar. Mungkin di sananya jaringannya. Bang Yusuf silakan Bang Yusuf kalau mau menanggapi. Bang Juma nggak di ini kali. Ya. Ya, sorry, teman-teman saya tadi dilaporin ada yang panas. Iya, gitu. mungkin kena report. Iya, kena report tadi. Gimana? Ulangi Bang Anom pertanyaannya. Ada pertanyaan? Bang. Silakan. Iya Bang. Iya. Bang Zuma, salam Iya, kenal ya. silakan. Saya sering lihat abang di TikTok nih. Oke, makasih. Silakan. Iya, salam kenal ya Bang dari Anom. Salam kenal saudara Anom. Dari Katolik, Protestan? Saya Nasrani Bang. Oh, Nasrani. Iya. Oke, silakan. Mungkin nanti bisa disimak ya. Tadi udah sedikit tadi disampaikan sama Bang siapa yang tadi. Ini Bang, saya ulangi. Ini saya ingin nanya tentang masalah Isra Mi'raj ya. Ya. Kalau kita maaf ya, kalau kita merujuk Iya, kepada silakan. surat Al-Isra ya. Kan berbicara Isra Mi'raj kan tentunya kita berbicara tentang surat Al-Isra Bang ya. Ya, Surat yang pertama kan di situ. Ya. Di dalam proses Isra Mi'raj itu kan kalau kita merujuk di situ ya, ini hari ini kan mayoritas umat Islam percaya bahwa surat itu untuk Muhammad ya. iya, betul. Tapi ya kalau kita merujuk kepada surat yang kedua, ini berbicaranya kepada Musa Bang. Ya. Ya. Ini kalau dari apa namanya waktu ya, dari Musa ke Muhammad itu cukup jauh Bang. Aku kan berdiri di atas undang-undang gitu Bang. Ya, Oke Bang, silakan Bang tadi yang mau.
Kurang jelas Iya. pertanyaannya tadi. Udah jelas Bang Juma? Belum, poinnya saya belum nangkap. Iya, Enggak, tadi soalnya ada Bang Api kan ngomong Enggak, masalah undang-undang iya, itu. enggak, itu noise itu udah aku mute udah. Iya, makanya saya mau mute. Yang ingin saya tanyakan begini, Bang. Bisa nggak Iya. menjelaskan tentang proses apa namanya Isra Mi'raj gitu? Sampai kan hari ini kan sholatnya kan 5 waktu ya. Saya Iya. Bang belajar Islam saya sampaikan, mungkin Mbak Ros juga sudah tahu saya lah. Saya kalau naik nggak pernah misalnya PTL atau apa gitu. Silakan Bang, bisa dijelaskan Bang. Nanti gini Bang, saya minta itu apa namanya, kita tidak lari dari konteks Quran Bang. Silakan Bang. Yang dipertanyakan apa ya? Saya belum nangkap apa yang saudara pertanyakan. Proses sholat waktu di Isra Mi'raj gitu ya Bang Anof? Kali ini kan mayoritas umat Islam kan percaya Isra Mi'raj itu Iya. umat Islam kan berhubungan kepada surat Al-Isra Bang. Ya. Terus di situ juga berbicara apa namanya, surat ini berbicara kepada Bani Israel ya, tentang Musa ya. Oh iya, Ya, oke. Paham nggak Bang? paham. Jadi kan runtutan dari Musa ke Muhammad itu kan jaraknya cukup jauh. Ya, tapi kan mayoritas hari ini umat Islam kan percaya tentang proses itu, gitu loh Bang. Ya, itu di situ maksudnya Isra Mi'raj itu Bang. Mungkin Abang bisa menjelaskan terkait dengan Isra Mi'raj seperti itu. Nanti kita juga ada firman Bang seperti itu. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi kalau di dalam Al-Quran diceritakan dalam surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini bercerita tentang kemahakuasaan Allah, kemahasucian Allah memperjalankan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat kedua, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil alla tattakhizu min duni wakila. Ini tak ada hubungannya antara perjalanan Rasulullah dengan ayat kedua. Jadi tak ada hubungan cerita antara Isra Mi'raj dengan kaidah Torah yang datang kepada Bani Israel melalui Nabi Musa alaihi salam. Tak ada kaitannya, bukan rentetan sebuah cerita yang berlangsung secara runut. Nah, kenapa Al-Quran demikian? Karena Al-Quran itu memberikan sinyal kepada orang yang berakal bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan wartawan. Kalau wartawan menyusun berita, itu melakukan penyelidikan dulu. Dia banyak memiliki daftar pustaka. Buku ini diambil, buku itu diambil, buku ini diambil. Kesaksian si A, kesaksian si B, kesaksian si C. Dikumpulin, habis itu disusun. Nah, itu bukan firman Tuhan tuh. Itu surat kabar. Itu buku cerita. Nah, salah satu pembuktian bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari ilahi, wahyu dari langit, yang menerimanya itu tidak melakukan penyelidikan, tetapi apa yang disampaikan itu yang diterima. Jadi kalau hari ini menerima tentang Isra Mi'raj, 1 jam kemudian menerima tentang pemberitaan Nabi Musa, itu bukti bahwa itu adalah pewahyuan dari ilahi. Makanya Al-Quran itu diwahyukan secara berangsur-angsur. Nah, keadaan ini kemudian diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Najm. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkannya itu berupa Al-Quran menurut hawa nafsunya sendiri.
in huwa illa wahyu yuha, melainkan adalah Al-Quran itu wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan allamahu syadidul quwa, yang diajarkan melalui perantaraan Roh Kudus yang sangat kuat. Nah, jadi kalau Anda melihat, loh kok ini Isra Mi'raj, loh kok ini tentang Nabi Musa, loh kok ini tentang zakat, kok ini tentang peperangan, karena Rasulullah kemudian menerima wahyu sesuai dengan keadaan pada masa itu. Jadi misalnya ada kejadian, Allah memberikan wahyu. Ada pertanyaan, Allah kemudian memberikan wahyu untuk mengkanter, untuk menjawab, untuk memberikan penjelasan. Nah, sedangkan kalau kitab saudara memang tersusun. Kenapa tersusun? Contoh, Anda baca Lukas 1. Di situ disusun berdasarkan pemberitaan, cerita-cerita, kisah-kisah, kesaksian-kesaksian. Artinya, kitab Lukas itu bukan wahyu, tetapi dia adalah semacam surat kabar yang diterima dari hasil penyelidikan. Itu yang pertama. Kemudian, terkait dengan sholat, Al-Quran menjelaskan kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaytumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tama'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Selanjutnya, apabila kamu menyelesaikan ibadahmu, salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu seperti biasa. Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah itu. Lalu kemudian terkait dengan Isra Mi'raj, sebagai seorang Kristen, saya sampaikan kepada saudara, itu sudah dinubuatkan dan diceritakan Yesus di dalam Matius 12:42. Itu Isra Mi'raj itu nubuah. Nubuah yang diceritakan oleh Yesus tentang Isra Mi'raj itu tertulis di dalam kitab saudara Matius 12 nomor 42. Jadi Isra Mi'raj itu bukan fiktif. Isra Mi'raj itu sudah diceritakan oleh Yesus. Ratu dari selatan itu pasti akan bangkit dalam hal pengadilan. Ketika Yesus mengatakan ratu dari selatan, ini identik Yesus sedang berbicara mengenai seorang pemimpin. Ratu itu identik dengan raja, pemimpin yang berasal dari selatan. Yesus berdiri di tanah Yudea, Yesus berdiri di tanah Yerusalem. Selatan dari Yerusalem itu adalah Mekah Al-Mukarram. Jadi raja dari selatan maksudnya raja dari Mekah. Selatan dari area selatan dari Palestina, Yerusalem tempat Yesus berdiri, itu adalah raja yang datang dari Arab, raja yang datang dari tanah Mekah. Inilah yang dimaksud ratu dari selatan itu pasti akan bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi itu, dan dia pasti menghukumnya. Seperti itu, Bang. Udah ya? Jelas ya? Gimana, Bang Anom? Sudah jelas? Bang Anom. Bang Anom. Ya, Raja Daud ini Islam apa Kristen, Raja Daud? Kristen. Oh ya. Mau diskusi sama Bang Juma? Boleh Bang Anom bertanya. Ya, Boleh silakan. bisa dijelaskan dengan agama Hindu? Oh, Hindu sih. Kok Kristen tanya Hindu? Bisa nggak dijelasin? Bisa. Hindu itu 11-12 dengan Kristen. Trimurti versus Trinitas. Trimurti, Trinitas, tambah lagi satu, Trikekwek. Otoritas. Iya, dari Itu agama sama mana, Bu? konsepnya Dari ya, Kristen. Bang Juma ya? Iya, sama, betul. Jadi ada Bapa, ada Anak, ada Roh, ada Brahma, ada Krishna, ada Shiva, ada Bapa, ada Yesus, ada burung merpati, sama persis. Ada emang. Ada. Coba kamu samakan tuh sama ajaran Hindu. Krishna dilahirkan. Nah, Tuhanmu dilahirkan.
Maksudnya dari apa ya? Dari manusia lah. Lu kok ketawa? Emang begitu ya Bang Juma ya? Iya, Iya, kan betul. kami minta penjelasan, Mbak. Ya itu udah dijelaskan. Mau penjelasan apa lagi? Manusia dari mana datangnya? Manusia siapa? Manusia kita lah. Tuhan lah. Ya kita ciptaan Allah Ya, Subhanahu wa Matius taala. 4 nomor 4, manusia dicipta kemudian dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Zakaria 12 nomor 1, roh manusia diciptakan oleh Tuhan. Ini bahas tentang Hindu. Kalau itu saya tidak punya kapasitas kalau Hindu. Silakan Anda yang masuk bisa di kelas Hindu untuk bertanya Saya kan tentang orang Hindu. Bali, saya kan orang Bali. Iya, Bali. Ada- Kalau saudara Bali menjadi Kristen, ya sama aja itu. Anda keluar Hindu Enggak. masuk Kristen mirip. Bukan masuk Bali atau masuk Kristen, bisa dijelasin apa? Anda yang harus jelasin dong kalau mengenai Bali. Anda lah yang Iya. menjelaskan. Kalau Iya, agama Anda seperti apa? Tuhannya Islam itu, Tuhannya Kristen itu, Tuhannya Hindu tuh beda apa gimana? Beda. Oh, bedanya di mana? Tapi ya Tuhan Anda makhluk. Makhluk. Ya, Islam Tuhannya pencipta makhluk. Gitu ya. Berarti aku makhluk ya. Anda makhluk sama Makhluk seperti sembahan lah. Anda. Yesus juga makhluk. Berarti aku orang makhluk berarti ya. Ya, Berarti aku makhluk berarti ya. mungkin saja bukan. Lalu jadi-jadian kau. Gimana mau diskusi apa enggak nih? Kalau apa mau turun? Halo, dengar dulu kakak ya. Bentar, Bunda. Setaunya saya itu ya. Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu Tuhannya Kristen, Tuhannya Hindu, Tuhannya Kristen itu cuma satu. Kenapa diperdebatkan? Nah, kalau Anda mengatakan itu dalam aspek Tuhan secara absolut, memang itu adalah entitas tunggal. Ya, itu adalah entitas tunggal yang absolut. Nah, sedangkan Tuhan ini itu tidak terpenjara oleh ruang dan tidak mengalami keadaan di mana dia mengalami perjalanan relativitas waktu. Nah, sedangkan Tuhan saudara Krishna, Yesus ada di dalam ruang dan juga mengikuti perjalanan relativitas waktu. Berarti Anda menuhankan yang bukan Tuhan. Memang betul Tuhan itu satu. Tuhan yang menciptakan semua kita. Tetapi ada di antara kita yang menuhankan bukan Tuhan, yaitu menuhankan ciptaan. Kayak Anda menuhankan Yesus. Yesus itu kan ciptaan Tuhan. Anda tuhankan. Inilah tadi yang kita bahas, yang membuat saudara senandung itu kelepek-kelepek. Kenapa? Karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan Tuhannya yang bernama Yesus, yang adalah manusia itu. Tuhannya Yesus itu, kata Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36, tidak bisa dilihat. Suaranya tidak bisa didengarkan. Sedangkan Yesus bisa didengar, bisa dilihat. Bahkan dibunuh sama orang-orang Roma. Berarti Yesus gugur jadi Tuhan. Anda dalam hal ini keliru menuhankan manusia. Sedangkan di dalam kitabnya Yahudi, yang Yesus pun ajarkan pada hari Sabat di sinagoge, misalnya dalam Yeremia 10 nomor 6, Tuhan Maha Tinggi tidak serupa dengan manusia. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Sementara yang Anda sembah Yesus manusia dan anak manusia. Gimana dong? Salah enggak Anda itu? Ketika menyembah manusia dan
anak manusia. Sedangkan Tuhan dalam Bilangan 23:19 bukan manusia dan bukan anak manusia. Tuhannya umat Islam bukan manusia dan bukan anak manusia. Tuhannya Kristen manusia dan anak manusia. Tuhannya Yahudi bukan manusia dan bukan anak manusia. Jadi Kristen ini beda sendiri dia. Gimana? Masih mau menyembah anak orang? Bang? Gimana bang? Itu buka mute-nya. Jangan-jangan nggak tahu dia buka mute. Bang Raja Daud. Aduh di sini. Enggak, batinnya dijawab malah orangnya pergi. Gitu. Diterangkan ngunjal jadi nggak denger ya. Bang Raja Daud masih monitor bang. Bang Raja Daud. Halo, 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 Atau halo, Bang halo. Anom. Oh iya iya. Mana bang tadi penjelasannya Apakah bang udah juga? ceritakan tentang Islam apa Kristen? Coba ceritain tentang Islam bang. Halo. Enggak, saya tanya dulu tadi sebentar ya. Ceritain Tadi tentang penjelasan apa Islam ini, mau nyeritain tentang apa tentang Islam? Tadi kan Kamu kalau udah jelas- diceritain mau syahadat gitu. Enggak, Mbak. Tadi kan udah panjang lebar cerita tentang Kristen. Saya kan orang Hindu. Saya boleh nggak saya bertanya tentang Islam, cerita panjang lebarnya kayak tadi gimana? Yang mau ditanyakan tentang Islam tuh apanya? Seperti yang Bapak ini kerangkangan tadi. Ah nggak jelas ini turun aja lah. Enggak. Bang Anom buka mute. Tadi Silakan, tanya tadi ada lagi. yang beli. Oh iya iya. Oke, ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya sama Bang Zuma, tidak ada hubungannya surat pertama dengan surat kedua, ya. Di surat Al-Isra itu. Nah, kalau di surat pertama itu kan hari ini kan mayoritas umat Islam percaya itu buat Muhammad. Tapi di situ kita berbicara, surat itu berbicara kepada bangsa Israel. Itu. Dan apa namanya? Saya tadi belum dijawab, belum dijelaskan ya terkait dengan Isra Mi'raj sih Bang. Dari apa namanya? Yang saya dengar sih kan dulu 50 kali Bang gitu. Sampai dengan 5 kali hari ini yang sama-sama orang Islam pahami kan kayak seperti itu. Silakan Bang, mungkin bisa dijelaskan Bang. Nurul telepon tak ya kak tak apa ya lagi senang. Apa tentang sholat ya, Bang Anom? Ya, iya. Gimana Bang Juma? Tadi udah dijawab sama Bang Zuma lengkap, apa lagi? Iya, nggak Anom dengerin yang nggak nih. dengar. Anom mute terus nggak dengar. Macam mana mau diulang lagi kalimat yang sama? Udah dijawab begitu jelas, apa lagi? Ini Bang, bukannya nggak jelas. Tadi kan Bang Zuma menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ini kan saya tanya gini Bang. Dari dulu yang 50 rakaat ya kan, yang dulu kalau pris itu, makanya ini saya ingin jelas gitu loh Bang. Dengan hari ini sampai dengan 5 kali gitu loh Bang. Ya. Tadi sudah saya jelaskan, kemudian Bung, faida qadaitumus shalah fazkurullah qiyama. Di akhir ayat Allah mengatakan innas shalah, sesungguhnya salat itu kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta, kewajiban yang ditentukan waktunya. Tak ada ketentuan waktu untuk sholat 50 kali sehari semalam, itu tak ada.
Yang ada adalah 5 kali sehari sholat wajib itu. Al-Quran surah Iya, Bang. An-Nisa ayat Ya. 103 gitu Bang. Makanya kan saya kan tanya Bang, karena kan yang saya dapat di luar-luar sana itu 50 kali Bang, gitu loh Bang. Makanya saya tanya Ya, seperti di itu. mana umat Islam sholat 50 kali? Enggak, bukan sholat 50 kali Bang, bukan. Proses Isra Mi'raj itu loh Bang, ketika Muhammad mendapatkan wahyu perintah sholat, itu kan kalau orang luar sana kan 50 kali, kayak gitu loh Bang. Ya, saya dapat seperti itu. Ya kan teman-teman saya Itu juga kan banyak prosesi, orang Islam. proses kemudian makanya kan- perintah Itu sholatnya tadi di yang saya awal. tanya Bang. Itu tadi yang saya tanya seperti itu. Endingnya kemudian itu berakhir pada kewajiban 5 kali sehari semalam. Itu udah final. Yang jadi dari 50, kemudian Allah memerintahkan 5 kali sehari semalam. Itu diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. Kalau umat Yahudi, mereka mensyariatkan kaumnya sholat 3 kali dalam sehari. Daniel 6 nomor 10. 3 kali dalam sehari aku sujud menghadap baitmu. Jadi orang Yahudi 3 kali dalam sehari, umat Islam 5 kali dalam sehari, orang Kristen tidak pernah. Sebenarnya yang perlu saudara pahami ini adalah bukan di situnya. Yesus Matius 26 nomor 39 sholat, sujud, beribadah menyembah kepada Tuhan. Nabi Muhammad sholat sujud, Abraham sholat sujud, Musa sholat sujud, Yakub sholat sujud, Daniel, Yeremia semua sholat sujud. Karisteng, jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, itu ikut siapa? Nah, itu yang perlu Anda pahami sebenarnya. Gimana dong? Gini Bang, saya nggak jingkrak-jingkrak Bang. Ya, karena Lalu? saya udah lama nggak kesana. Oh, Saya udah lama nggak alhamdulillah. kesana Bang. Iya, Masya Ya, Allah. mungkin Abah udah tahu lah. Saya udah Kayaknya nggak kesana, Bang makanya Anom kan ini mau belajar saya- Islam ini Hah? Bang Juma. Iya, oke. saya senang belajar di sini itu. Saya pernah naik di krum sebelah juga. Kalau udah kaki 4-nya keluar, saya turun Bang. Makanya kan saya nanya Oh, duduk iya. ini, ya bahasanya kan nggak senono lah, apa bahasanya nggak kasar atau gimana. Insya Allah. Gitu. Iya. Makanya kan- Tergantung musik sebenarnya. Iya. Makanya saya naik ke sini ya, ingin bertanya seperti itu. Tadi kan ya cukup panjang lebar sih ya, dengan intinya kan tadi abang bilang bagaimana dengan surat Al-Ahzab Bang, terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj seperti itu. Gimana? Sampai 3 surat Al-Ahzab Bang. Ayat Di situ ayat 38 Bang. ayat 38. Apa yang diterangkan di sana? Ya, di situ dijelaskan di Indonesia saya Bang ya, tidak ada suatu keberatan pun di situ Bang, atas nabi-nabi yang telah ditetapkan, suatu ketetapan yang telah ditetapkan ya kepadanya gitu. Kalau kita merujuk kepada surah peristiwa Isra dan Mi'raj, di situ kan ada 50 kali Bang, ya sampai dengan 5 kali hari ini. Mungkin abang bisa menerangkan kepada saya seperti itu. Di situ kan Al-Ahzab ayat ya. 33. 38 Bang. Surat 38. Kalau Al-Ahzab kan ayat 33, surat ayatnya 38. Oh, siap. Baik. Ya. Gitu Bang. Iya. Jadi Ya. kalau kita melihat makana alan nabi min haraj fima qaradallahu lah. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menerima ketetapan wajib bagimu kemudian untuk melaksanakan 50 kali. Itu tak ada kewajiban itu, tak ada dalil yang mewajibkan itu. Nah, sedangkan hadits yang menjelaskan itu hanya proses
dari Tuhan memberikan kemudian penyampaian kepada Nabi Muhammad sampai kepada final, itu berakhir pada kewajiban 5 kali sehari, 5 kali dalam sehari semalam, sesuai dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 103 yang tadi. Jadi Rasulullah menerima, tapi kemudian Rasulullah mengatakan, ya Rabb, umatku tidak akan mampu untuk melakukan itu. Nah, lalu kemudian Allah memberikan ketetapan 5 kali. Namun kualitas 5 kali sehari itu jauh lebih berbobot daripada 50 kali sholat atau ibadahnya orang di luar Islam tanpa ilmu. Jadi 5 kali yang diterangkan dalam kaidah Islam perintah sholat, maka na'alan nabi min haraj, tidak membuktikan bahwa Rasul atau Nabi Muhammad itu keberatan. Enggak. Mintalah kepada Tuhanmu, karena sekiranya itu bisa terjadi, kamu tidak akan sanggup. Nah, Allah kemudian mengatakan, ya Rabb, keadaan umatku begini. Allah menyetujui. Akhirnya diperintahkan untuk melaksanakan Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Itu udah final. Yang dikatakan keberatan itu adalah ketika sudah ditetapkan 5 kali sehari, didiskon salatnya. Bahkan ada yang tidak salat. Perintahkan 5 kali salat, cuman maghrib saja. Zuhur bolong, asar bolong. Nah itu keberatan berarti. Tapi Rasulullah apapun diperintahkan, pasti dia turutin. Ah, cuman karena Rasulullah itu memikirkan selalu umatku, maka beliau minta keringanan kepada Allah, ya Rabb. Dan Allah kemudian menyetujui hal tersebut. Inilah yang menjadi rukun dalam Islam, yaitu sholat. Seperti itu, Bu. Ada lagi? Ya, Bang Anom. Bang, tadi di surat berapa Bang? An-Nisa tadi Bang? 103. Oh. Ya Bang, 100. Bang Dewa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, asli nih ya. Asli Bang Dewa ya. Iya. Emang ada yang ini, yang terjemahan ada kan? Ada yang palsu Bang Dewa. Oke Bang, cukup Bang. Mungkin lebih belajar lagi lah. Ada Silakan, lagi Bang. tanyakan, silakan lah. Enggak, cukup aja sampai di sini. Apa Saya mau dengerin ditanya aja lah. tentang Hah? ditanya tentang itu kekristenan? Tanya, boleh nanya aja. Kalau saya tahu saya jawab, kalau enggak ya enggak saya jawab. Orang saya enggak tahu. Setahu saya seperti itu. Loh, saya ngomong apa adanya. Kalau saya Gimana, Bang nambah-nambahin Dewa? nggak boleh lagi. Mau ditanya tentang kekristenan dia. Apa Bang Dewa mau bertanya? Bang Juma saja enggak apa-apa. Bang Juma lanjut. Ini si Bang Anom ini lagi belajar Islam, Bang Dewa. Pengen masuk Islam Berantem kali ya? dia. Sini ajak berantem lagi. Silakan bertanya saja. Iya, Kepada Bang bertanya Juma mengenai saja. soal Islam. Belajar Islam, Mas, tidak perlu menjadi orang Islam. Belajar dulu aja. Pengenalkan dulu saja seperti apa Islam itu. Nanti silakan manusia diberikan yang namanya otak untuk meriset. Mana yang ajaran akal-akalan, mana yang ajaran masuk akal. Dewa, kalau misalkan cara diskusi Mas seperti ini, Dewa tidak mau menyerang. Mendingan Bang Juma saja, silakan. Ya, biasanya banyak pertanyaan ini Bang Anom ini kalau masuk.
Kenapa ini macet ini? Hah? Enggak, lagi dagang aja. Oh, lagi nggak Sambil fokus ya? dagang. Ya, tetap fokus lah. Orang namanya belajar kan iya, seperti itu, Bang. Oh, iya. Iya. Mungkin gini Bang Anom, maksudnya mungkin ada yang kira-kira tadi kan dari pertanyaan tadi masih ada yang ganjal enggak gitu. Kalau mungkin ada yang mengganjal mungkin masih bisa disampaikan lagi untuk memperjelas lah. Masa kita tanya kan Oke. banyak tanya juga nggak Aku enak nggak gitu. naikkan Kristen yang lain, takutnya bikin ribut kan. Kamu lagi belajar gitu. Ya, mungkin yang masih ya jujur aja sih ya. Kalau yang masih mengganjal itu kenapa sih hari ini kan umat Islam ya pribadi saya nanya ya. Hari ini kan mayoritas umat Islam kan percaya kepada Quran, Bang. Mbak, ya, Om Bang, ya, maaf nih ya. Kan percaya sama Quran, suatu kitab kebenaran. Iya. Oke. Padahal kan di surat di Al-Baqarah surat kedua itu kan kitab ini tidak ada keraguan, ya petunjuk bagi mereka yang bertakwa atau beriman lah seperti itu. Kenapa sampai mengambil perkataan yang lain seperti kayak hadis kayak seperti itu? Padahal kan sudah jelas-jelas bahwa ini petunjuk gitu, ya kan? Gitu. Kenapa harus mengambil yang lain seperti itu? Ya, kan tadi yang dijelaskan Bang Zuma terkait sholat kan, kalau saya melihat di surat An-Nisa 103 itu kan waktu ya, terkait kalau selesai sholat waktunya, tapi di situ prosesnya dari 50 kali ya kan, di sini ada bahasanya kalau saya dengar dari teman-teman saya ya, ketemu dengan malaikat ini ya kan, ketemu dengan malaikat ini ya? dengan Nabi ini ketemu dengan Nabi Isa, gimana Bahasanya kan seolah-olah aja minta diskon gitu ya. Gitu ya. Iya, bahasanya kan seperti itu gitu. Makanya kan saya datang mau nanya, kenapa kalau dirujukan kepada surat yang tadi Al-Ahzab tadi kan tidak ada suatu keberatan pun gitu. Belah sendi tak tuh kok nih. Kalau kita mau gitu, kan ceritanya itu kan di kalau orang-orang bicara kan di hadis. Tapi di Quran tidak ada. Makanya kan kalau kita merujuk kepada Quran, kitab ini suatu kebenaran. Kan seperti itu. Kenapa harus larinya ke hadis? Silakan Bang. Biar tambah wawasan buat saya seperti itu. Monggo Bang Juma atau Pak Kamal ini yang lagi. Bang Juma, monitor Bang Juma. Monggo Pak Kamal ini. Zuhur beliau. Iya. Oh iya. Pak Kamal, silakan Pak Kamal. Aku jemput anak bentar ya. 5 menit. Iya. Iya kayak ya. Nanti. Iya Nom. Nom, tadi kan Nom udah dijelasin sama Bang. Standby Bang, standby. Ya. Intinya gini Nom. Tadi dari penjelasan tadi sudah dijelaskan, memang Isra Mi'raj itu bahkan ayat mengenai Isra di satu surat, ayat mengenai Mi'raj di satu surat. Nah, sekarang Nom konsentrasi di cerita ketika Rasulullah SAW menerima perintah sholat sebanyak 50 kali. Lalu turun berjumpa dengan baginda Musa alaihissalam, lalu ditanya berapa kali, berapa waktu ya, bukan kali sebenarnya. Soalnya gini Bang, saya pernah dengar ada yang Musa, ada yang Isa, seperti itu Bang. Makanya mana sih yang benar? Benar. Saya pernah dengar ada Musa, ada yang Isa, seperti itu. Ya kan ada dua versi Bang, seperti itu. Adinda dengar dulu. Siap. Yang mengenai Isa itu hadisnya ketika perjalanan menuju ke Rafraf, ke Sidratul Muntaha. Itu jumpa dengan Nabi Isa. Ini kan ceritanya yang konteksnya mengenai sholat. Isra Mi'raj itu banyak dia ceritanya ya. Yang Mi'rajnya itu berjumpa Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi yang lain-lain itu ada kisahnya lain. Ya, ini kisah yang mengenai sholat aja ketika turun membawa perintah sholat itu jumpanya dengan Nabi Musa saja ya. Jumpanya dengan Nabi Musa dan Nabi Musa yang bertanya berapa perintah sholat itu. Ini di hadis Bukhari nih ya. Hadisnya di Sahih ya. Lalu dikatakan Rasulullah SAW diwajibkan 50 waktu. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, ya kan, tidak mampu kalau 50 waktu itu, ya kan. Maka mintalah pengurangan kepada Allah. Maka Rasulullah minta lagi, sampailah pengurangan itu
jadi 5 waktu, dan itu pun masih dibilang oleh baginda Musa alaihissalam, mintalah lu kurang lagi. Tapi Rasulullah bilang enggak, udah malulah kira-kira. Ini cerita singkat aja supaya jangan berpanjang cerita. Adapun surat Al-Ahzab itu konteksnya adalah tentang konteks asbabun nuzulnya tentang kisah lain, tentang pernikahan Rasulullah dengan Zainab bin Jahsh. Yang itu adalah istri daripada anak angkatnya, bukan anak kandung. Nah, itu justru kisah tentang yang lain lagi, bukan keberatan Rasulullah. Justru diceritakan di situ, saya bacakan artinya aja supaya jangan lama-lama. Tidak ada keberatan bagi Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya, ya. Ketetapan Allah yang berlaku atas orang-orang yang terdahulu juga, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Jadi dulunya orang-orang Yahudi itu memberi waris kepada anak angkatnya. Ada hak waris. Lalu haram menikahi menantu dari anak angkatnya. Maka Rasulullah menghapuskan itu dengan cara menikahi mantan istri anak angkatnya. Anak angkatnya itu Zaid, ya kan? Maka istri Zaid itu dinikahkan, maka batallah hukum anak angkat itu boleh memakai nama bapaknya, nama bapak angkatnya. Karena Zaid bin Haritsah itu menyebut nama dirinya Zaid bin Muhammad. Lalu ditegur, tidak boleh memakai bin Muhammad. Nah, orang-orang udah memanggil dia Ibnu Muhammad, anak Muhammad, ya. Maka itu dilarang. Kenapa? Di cerita ini di Madinah, dan di Madinah itu budaya Yahudi begitu kental, dan Yahudi membawa budaya anak angkat bisa menerima waris dan anak angkat istrinya sama dengan menantu. Ya. Jadi intinya apa? Tidak boleh menikahi istri anak angkat. Nah, jadi konteks Al-Ahzab 33 itu, Al-Ahzab itu surat 33 ayat 38, itu dia konteksnya, adikku. Berbeda dengan konteks yang tadi dibacakan Bang Zuma itu mengenai waktu-waktu sholat. Tadi kan Anda bertanya soal waktu sholat, Bang Zuma menarik ayat tentang waktu sholat. Sinkron. Ya kan? Nah, perintah mengenai sholat banyak lagi. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, di Al-Ankabut, di mana-mana banyak. Tapi yang ditarik tadi oleh Bang Zuma adalah apa yang berhubungan dengan pertanyaan Adinda. Anom tadi bertanya tentang 50 waktu, ya 50 waktu itu yang ditariknya tentang bahwa sholat itu adalah ibadah yang ditetapkan waktu-waktunya. Jadi pada hakikatnya tidak ada, ini hanya persoalan pendalaman pemahaman. Ya, kalau mau dijelaskan lebih dalam lagi, perlu waktu yang panjang, ya kan, dan forumnya tidak bisa sesederhana ini. Perlu sama-sama buka kitab, ya, dalam proses ta'lim wa ta'alum. Ya, tapi alhamdulillah keinginan tahu Anom ini satu hadiah buat kami, terutama buat Bang Zuma. Dia sebagai dai dan dewa serta yang lainnya yang ada di sini, itu suatu hadiah, artinya suatu kehormatan untuk menjawabnya. Tapi Nom, ya, perlu satu kata kunci di dalam Islam. Anom tidak bisa menarik satu ayat ke ayat yang lain dengan menganggap itu kontradiksi tanpa memeriksa asbabun nuzulnya, tanpa memeriksa konteksnya, ya. Demikian kira-kira. Kan dia nggak dengerin. Woi, dia jualan terus. Iya, kadang-kadang repotnya gitu, Pak Kamal ya. Kita dia tanya, itu dijawab. Dia nggak dengerin. Orangnya nggak dengar karena lagi sibuk. Bang Anom, silakan Bang Anom. Dibuka mute-nya Bang Anom. Lagi sibuk ini kayaknya, lagi ada yang beli lagi. Dibilang dewa tadi, dia belajar yang serius, dia bilang serius lah, masa main-main. Tapi ini buktinya dia nggak dengerin juga. Ya, kita sapa Bang Diego. Bang Diego, selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim ya? Iya. Ikut numpang dengar Bang. Ada yang mau disampaikan Bang Diego? Kalau nggak ada, Bang dulu bentar. Surat yang kosong untuk khusus itu ya, yang iya, nggak apa-apa, makasih banyak. Boleh turun lagi Bang, nggak apa-apa. Turun lagi Bang. Iya. Dengar Bang. Dengar, maaf. Dengar Bang Kamal. Dengar. Saya menyimak kok. Begini Bang. Oke. Maaf tadi ngambil tahu. Jadi tadi naik motor barusan. Seperti itu Bang. Ya maaf ya Bang ya. Tetap emang perlu proses juga namanya, kan kita juga belajar apa yang disampaikan Bang Kamal kan seperti itu.
Maaf, tadi agak abang kayak tensinya naik sedikit ya. Itu bang ya. Mungkin ya sedikit pahamlah dengan apa namanya penjelasan dari Bang Kamal terkait surat Al-Ahzab kan tadi seperti itu. Itu bang. Abang tadi udah pulang? Bawa motor. Maaf Bang Anom, Mas Anom, tadi penjelasan Pak Kamal udah cukup jelas atau masih ada ganjal lagi? Kalau ada yang masih ganjal boleh ditanya lagi, Mas. Lebih jelas lagi gitu. Sudah bang, sudah bang. Ya berproses lah untuk belajar di situ. Karena memang apa namanya, memang bukan di forum ini, karena memang forum-forum yang khusus ya. Yang tadi yang disampaikan Pak Kamal saya cuplik ya. Nah, forum terbatas kan seperti itu. Saya dengar Pak. Iya. Ya. Mungkin gini kalau saya sarankan, kalau jenengan mau tanya yang lebih detail itu mungkin ini di hari Minggu ya, itu ada Ustadz Hanafi itu dari pagi dari jam 7 biasanya udah buka itu. Ustadz Muhammad Hanafi. Kalau mau tanya itu ya buka Komal juga, ntar buka. Pokoknya cari aja Ustadz Muhammad Hanafi itu. Oh gitu, ya bang. Kalau enggak gini, kalau anda enggak tiap hari kadang-kadang buka Pak MR Nasution gitu. Biasanya bahas khusus untuk ini, untuk pendalaman agama gitu. Kalau jenengan mau berkenan boleh masuk ke room itu, silahkan gitu. Catat ya, Pak MR Nasution atau Ustadz. Kayaknya kalau Bang Nasution saya pernah lihat gitu. Iya. Cuman waktu-waktunya saya juga belum tahu. Iya, kalau Pak Nas emang enggak juga kurang. Enggak mesti sebetulnya itu. Kalau tapi yang jelas itu biasanya ini, kalau Ustadz Hanafi itu hari Minggu, Ahad pokoknya dari pagi biasanya udah buka. Tapi biasanya yang kebanyakan ibu-ibu ya, jangan kaget ya gitu. Boleh masuk ini. Allah. Ini Dipaksakan orang ini kali. itu apa? Itu ya Mas Anom ya, kalau pengen Ya. gitu. Ya Nom, apalagi Nom? Pertanyaan-pertanyaan dasar, mumpung ada Bang Zuma, ada Dewa, ada ini, bisa dijelaskan itu insya Allah. Enggak begini ya Pak Muhammad ya semuanya. Sebenarnya Dewa pengen jawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Bang Anom. Cuma posisi abang lagi nggak bagus bang itu. Posisi abang lagi di jalan. Makanya gini bang, kalau mau belajar Islam bang ya, kalau mau belajar Islam, yang pertama itu singkirkan yang namanya yang namanya kesombongan. Kenapa? Karena Al-Quran itu ilmu Al-Quran layaknya seperti air. Dia akan selalu mengalir ke tempat yang rendah. Ilmu Al-Quran tidak akan pernah sampai kepada orang yang tinggi hati. Tidak akan pernah sampai bang. Nah sementara ketika abang bertanya di sini, posisi di jalan, posisi di motor, bagaimana kami mau menjelaskan kalau misalkan abang posisinya seperti itu? Cobalah cari posisi di rumah, kalau nggak dalam keadaan sendiri. Terus baru abang bertanya mengenai soal Islam kepada kami. Dewa bukan tidak mau belajar bang, Dewa bisa menjelaskan mujizat itu bang. Mujizat Nabi Muhammad seperti apa, mujizat Yesus seperti apa, semua bisa Dewa jelaskan. Insya Allah. Karena yang namanya Islam bukanlah pertanyaan, tetapi Islam adalah jawaban dari setiap orang yang meragukan akan ketuhanan. Itulah jawabannya ada di dalam Al-Quran. Cari tempat dulu bang, yang enak bang. Baru nanti ngobrol. Silakan, mau ngobrol sama Dewa, mau ngobrol kita berdua, boleh. Di sini pun berdua boleh. Tapi abang cari posisi yang baik dulu. Bisa? Soalnya kan gini bang, setiap saya naik ke Komal Mbak Ros ini kan, saya posisi lagi usaha bang, lagi dagang gitu. Mungkin biasanya sih kalau malam di rumah, saya kan di rumahnya sore bang, habis ya 5:30 itu baru pulang gitu. Memang posisi saya memang saya hidup di pinggir jalan bang, seperti itu. Nggak apa-apa di pinggir jalan bang, asal jangan di tengah jalan bang. Tengah jalan ketabrak ntar. Kalau tengah tabrak orang bang, tabrak orang apa tabrak ya? Dewa sedikit aja bang ya. Dewa sedikit aja berbicara mengenai soal mujizat. Tadi abang menjelaskan Isra Miraj yang udah dijawab sama Bang Juma.
ada satu yang amat luar biasa ya di dalam Al-Quran itu. Contoh, mujizat dalam angka di dalam Al-Quran ya. Kata-kata dunia itu disebutkan 115 kali bang. Kata-kata akhirat sama, disebutkan 115 kali. Kata-kata surga dan neraka masing-masing imbang, disebutkan 77 kali. Terus kata-kata iblis dan malaikat disebutkan pun imbang, 88 kali. Kata-kata mati di dalam Al-Quran disebut 145 kali. Kata pria dan wanita masing-masing disebut 23 kali. Ketika yang namanya kita melihat angka 23, 23 ditambah 23 itu sama dengan 46, itu adalah jumlah kromosom yang ada dalam diri manusia. Kata bulan disebut 12 kali bang. Kata hari disebut 365 kali. Ternyata dalam satu tahun ada 12 bulan dan ada 365 hari. Apakah ini satu kebetulan? Bukan bang. Ini bukan satu kebetulan, tetapi ini adalah mujizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat abang menanyakan Isra Miraj, di dalam surah Al-Isra itu disebutkan Isra Miraj itu satu kali bang. Di dalam surah At-Taubah itu disebutkan Baitul Maqdis satu kali. Nah, pada saat abang melihat ya antara jarak surah Al-Isra dengan jarak surah At-Taubah itu ternyata jaraknya 767 ayat. Nah, ketika abang masuk ke dalam Google, ternyata bang jarak antara Baitul Maqdis dengan jarak Masjidil Haram itu ternyata 767 km. Apakah ini satu kebetulan? Bukan. Bukan satu kebetulan, karena Al-Quran adalah mujizat yang tidak akan pernah Allah angkat sampai hari kiamat bang. Pada saat orang-orang Kristen mengatakan Yesus itu sering yang namanya melakukan mujizat, bisa menyembuhkan orang sakit, penyakit kusta, penyakit belang, penyakit lepra, dan lain sebagainya. Bahkan beliau bisa menghidupkan orang yang mati. Apakah bisa dibuktikan sampai hari ini bang? Tidak ada yang bisa dibuktikan bang. Mujizat para nabi, bahkan saya pribadi bang ya, saya sebagai umat muslim, andaikan Yesus Kristus atau Nabi Isa tidak tertulis di dalam Al-Quran, wallahi demi Allah, saya tidak akan percaya 1% pun juga bang. Karena Nabi Isa tertulis dalam Al-Quran, 100% saya percaya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Kami percaya itu bang. Nah, pada saat yang namanya Nabi Musa alaihissalam melakukan mujizat, dikejar oleh tentara Fir'aun, Allah menyelamatkan Nabi Musa. Nabi Musa memukul tongkat, memukul air laut menggunakan tongkat. Tongkatnya masih ada tidak bang sampai sekarang? Kalau ada tongkatnya sampai sekarang, saya siap gadai mertua bang buat beli tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada bang, tidak pernah ada. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, semua mujizat bang sifatnya hanya kontemporer, tidak akan pernah ketemu. Sampai hari ini para nabi siapa? Tidak akan pernah ketemu bang mujizatnya. Tetapi ada satu mujizat yang tidak pernah Allah angkat sampai hari kiamat. Bukan hanya diceritakan mujizat itu bang. Mujizat Nabi Musa hanya bisa diceritakan. Mujizat Nabi Isa hanya bisa diceritakan. Mujizat nabi-nabi yang lain hanya bisa diceritakan. Tetapi mujizat Al-Quran bukan hanya diceritakan, tetapi mujizat Al-Quran andaikan ada orang yang sanggup membuat ayat semisal Al-Quran, Allah sudah berani menjamin di situ bang. Tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun manusia yang otaknya sampai membuat ayat semisal Al-Quran. Akal manusia tidak akan sampai membuat ayat semisal Al-Quran. Ini adalah mujizat yang bukan hanya bisa diceritakan, tetapi bisa dirasakan dan bisa diwariskan kepada kita sebagai umat muslim. Karena sesuai apa yang Dewa katakan tadi, Al-Quran, Islam bukanlah pertanyaan, tetapi Islam adalah jawaban dari setiap orang yang meragukan akan ketuhanan. Itulah Al-Quran Nur Karim, itulah Islam. Silakan.
Ya bang, luar biasa ya. Makanya kan saya kan datang ke sini kan juga pengen belajar bang dengan apa namanya yang abang sampaikan tadi. Saya tertariknya di situ bang. Saya pengen belajar, makanya saya dalam kurun waktu hampir 12 tahun ini saya udah nggak kesana lagi. Makanya ada proses belajar di situ. Makanya saya ingin mengenal Apa di situ, alasan abang, bang? Apa alasan abang tidak ke gereja lagi? Alasannya apa? Sebentar, bang. Nah inilah yang Dewa katakan bang ya. Abang mendingan malam aja nanti bang belajar bang. Ya. Jangan sekarang kalau posisi abang lagi bekerja. Mendingan malam aja supaya pengajarannya masuk bang. Bang ya. Nah, malam abang masuk, siapkan handsfree, bikin kopi. Jangan lupa ketuk rumah tetangga buat minta cemilan bang. Takutnya abang nggak punya cemilan. Ya. Di bawah ada yang mengatakan Al-Quran kata menjiplak. Kita bingung ya. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini itu sengaja Allah itu apa sih? Nabi Muhammad itu sifatnya umi. Umi itu tidak tahu menulis, tidak tahu membaca. Masih dipitnah juga menjiplak. Ini pikirannya di mana watan ini ya? Kalau misalkan Al-Quran itu menjiplak dari Bible, coba cari ayat di dalam Al-Quran, ada nggak orang yang buah pelernya hancur dilarang masuk jemaat Tuhan? Tolong cari, ada nggak? Tuhan menyesal, cari, ada nggak? Kok aneh ya orang-orang Kristen ini ya? Dia padahal tahu Nabi Muhammad itu umi, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Artinya Nabi Muhammad tidak pernah menulis kitab-kitab sebelumnya. Nabi Muhammad tidak pernah masih banyak pak. Itulah kebodohan ketika melihat itu sebagai satu jiplakan bang. Mereka berpikirnya begitu, bukan berpikir malah menjiplak. Kalau menjiplak itu apa, zaman itu sudah ada mesin fotokopi belum gitu loh. Itu namanya menjiplak itu ya fotokopi. Sudah ada belum Mas yang tanya tadi itu. Jadi kalau menjiplak itu ada persis gitu, nggak mungkin dimodifikasi, itu namanya jiplak. Gitu. Kalau menjiplak mungkin fotokopi gitu ya. Jadi identik, kembar identik kan gitu. Ada nggak ini ayat-ayat yang betul-betul identik antara Al-Quran dan Bible? Silahkan kalau ada tunjukkan kepada kami Mas, biar kami juga pengen belajar. Kami selama ini belum pernah tahu, belum pernah lihat gitu. Apalagi tadi Anda tanya, malah saya bingung. Pertanyaan itu benar apa tidak, apa cuma guyon saja gitu loh maksudnya. Ya, Bang One Piece, Bang One Piece silakan naik. Silakan, ditarik aja teman coba Kristen. dia. Ditarik aja. Iya, dari tadi One udah Piece ditarik aja. mau. Sudah, Bang Dewa. Soalnya Dewa kalau ngadepin orang seperti Anom yang niatnya mau belajar, Dewa sungkan untuk menyerang. Walaupun ayat-ayat serangan itu banyak. Ayat-ayat serangan banyak. Apalagi ayat-ayat kata-kata kotor di dalam Bible yang tidak pantas disebut sebagai firman Tuhan. Ya. Saya nggak suka bahasa kotor bang. Makanya kalau udah kaki 4 kayak tadi abang bilang